hari ini sudah hadir ke dalam Zoom meeting. Silakan bisa diarahkan kembali. Dan saya himbau terlebih dahulu Bapak Ibu untuk malam hari ini bagi Bapak Ibu yang sedang di rumah, sedang tidak berkegiatan, sedang fokus untuk mengikuti agenda Zoom meeting malam ini, ya, bisa menghidupkan layar kameranya, kita bisa silaturahmi, kita bisa saling menyapa, kita bisa tegur sapa salam bersama. Namun harapannya bagi Bapak Ibu yang sudah menghidupkan layar kamera, ya, malam hari ini dapat mengenakan pakaian yang sesopan mungkin, dapat menempatkan posisi duduk yang baik. Harapannya tidak ada yang sambil tiduran atau sambil rebahan, karena semangat Bapak Ibu ini, ya, wajah-wajah sukses Bapak Ibu sekalian calon miliarder-miliarder dari Hermiwan akan terlihat oleh seluruh peserta Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini yang tadi sudah absen nih, sudah memberikan kehadiran di kolom komentar. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Bekasi, Magelang, Tangerang, Surabaya, dan lain sebagainya. Oke, luar biasa sekali. Oke, ya siap. Oke, ini sudah hadir. Selamat malam Kang Arfi sudah hadir. Selamat malam Om Dodi juga sudah hadir. Luar biasa. Saya sambil cek-cek terlebih dahulu untuk pemateri yang nantinya akan mengisi pada kesempatan malam hari ini. Ada juga dari Kak Norma Rich juga sudah hadir. Oke, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya cek terlebih dahulu, mohon izin. Oke, Bapak Eko, kita lihat dulu. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung segera masuk ya. Kita akan mulai ke agenda intinya. Mungkin saya bisa hadirkan juga founder-foundernya, kita sapa-sapa terlebih dahulu. Saya izin menghidupkan suara atau mikrofonnya Bapak Ibu. Dipersilakan untuk yang saya hidupkan, bisa menghidupkan mikrofonnya atau pelantannya. Saya undang terlebih dahulu untuk menjadi spotlight ya semuanya. Oke, luar biasa. Baik. Selamat malam Kang Arif, selamat malam Om Dodi. Selamat malam Om. Oke, baik. Oh, tadi mohon maaf saya belum sempat memperkenalkan diri ya. Mohon maaf rekan-rekan sekalian, selamat malam, nama saya Tunjung Sutabawana. Saat ini saya adalah mitra dari Hermiwan yang peringkatnya adalah di Sapi Leader. Malam hari ini ditugaskan oleh perusahaan untuk menemani para founder-founder di pada kesempatan malam hari ini untuk mendampingi agenda kita malam hari ini. Luar biasa. Oke, sudah ada Kak Normarit juga, saya izin untuk add spotlight. Baik. Oke. Halo, baik, luar biasa. Selamat malam Kak Norma. Selamat malam. Oke, luar biasa. Baik, malam hari ini kita agenda sharing ya dengan tema network marketing. Tidak semua orang tahu akan sebuah peluang. Nah, ini temanya sangat menarik sekali. Mungkin kita nanti akan lebih ke talk show begitu, nggih, Kang Arif ya, biar lebih enak pembawaannya, dan juga nanti Bapak Ibu, rekan-rekan, mitra-mitra semuanya bisa juga bertanya di kolom komentar untuk siapa saja pembicara atau pemateri kita pada kesempatan malam hari ini, bisa saling tanya, bisa saling sharing untuk pengalamannya begitu ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau ke sesi bertanya, bersharing bersama begitu ya. Mungkin ini saya mau tanya-tanya dulu agar semua mitra-mitra Hermiwan di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara juga mengenal sosok founder-founder yang malam hari ini sudah hadir begitu ya. Baik, mohon izin. Selamat malam. Nah, ini saya mulai dari, mungkin saya bisa mulai dari Om Dodi dulu nih ya. Oke. Dulu. Selamat malam Om Dodi, salam kenal. Ini saya Selamat malam, salam kenal Om. Ya. Siap. Om Dodi, kalau boleh tahu nih, aslinya dari mana? Dan saat ini sudah ada di peringkat apa? Boleh disampaikan dulu Om. Saya sekarang tinggal di Sragen, Jawa Tengah. Sragen, Jawa Tengah, dan sekarang lagi di peringkat ya, peringkatnya saya peringkat emerald. Oke, luar biasa. Baik, luar biasa sekali Om Dodi. Sekarang ada di peringkat emerald. Nah, ini agar lebih oke, saya perkenalan dulu. Setelah itu saya berikan waktu masing-masing pembicara 15 menit untuk bisa memberikan sedikit cerita
sedikit sharing pengalaman, bagaimana caranya atau awal mula kok bisa kenal Hermiwan, kok bisa fokus, kok bisa sampai saat ini di titik leader-leader founder terbesar, terhebat dari perusahaan, nanti bisa di-sharingkan. Sebelum masuk ke sana, saya boleh kenal-kenalan terlebih dahulu, Jeh. Tadi sudah ada Om Dodi. Sekarang kita masuk ke Kak Norma nih, yang kemarin juga sudah isi sharing tentang product knowledge-nya, begitu ya. Nah, luar biasa. Kak Norma, boleh kenalan dulu dari mana dan sekarang peringkat apa? Selamat malam, Assalamualaikum. Saya dari Sragen, sekarang ada di peringkat Ruby. Oke, peringkat Ruby ya Kak Norma ya. Nah, latar belakangnya apa nih Kak Norma kalau boleh tahu? Latar belakangnya sih sebenarnya perawat sama akupunturis. Oke, perawat dan akupunturis begitu ya. Nah, sekarang fokusnya di Hermiwan. Nah, oke nanti bisa cerita nih. Apa saja hal-hal yang membuat Kak Norma ini sekarang fokus ke Hermiwan dan sudah tidak menjadi perawat lagi begitu aja. Nah, oke, kita masuk dulu ke Kang Arif ini yang tentu saja menjadi sosok inspiratif saya secara pribadi. Oke, Kang Arif mungkin masih ada yang belum mengenal Akang nih Kang. Boleh dikenalkan terlebih dahulu latar belakangnya dan saat ini berada di kota mana begitu Kang? Oke, mohon maaf Kang, suaranya belum muncul. Sudah saya hidupkan untuk mikrofonnya. Masih belum kan? Oke, saya coba. Nah, masih belum? Tes satu. Nah, luar biasa. Oke, mari silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Tujo. Selamat malam Mas Dodi. Selamat malam Mbak Norma. Selamat malam Mas Eko, Mbak Heti. Juga selamat malam Mbak Yupita selaku owner kita. Selamat malam buat semua tim-tim yang ada di seluruh Nusantara dan Asia Tenggara. Salam kenal, saya Kang Arif. Saya penulis buku 27 Hari Bebas Utang. Ini manut Kak Norma ini. Manut Kak Norma ini. Saya adalah mantan pengamen. Saya mantan penjual jagung bakar, saya mantan pengusaha franchise. Nanti lebih lanjutnya kita cerita-cerita terlebih lanjut. Dan saya adalah kakak kelas dari Om Dodi. Gitu Mas Tujung, sekilas saya tinggal. Oke, kakak kelasnya Om Dodi nih ya berarti ya, luar biasa saya baru tahu. Jadi mau gimana tetap kalah. Oke, baik. Mohon izin Kang. Ini berkenan dimulai dari siapa dulu nih yang mau berbagi cerita. Kita beri waktu 15 menit dari siapa dulu, monggo Akang yang bisa memilih. Om Dodi dulu lah, spesial soalnya. Ini membawa Om Dodi ke dalam ruangan ini, perjuangan Akang sangat berat ini. Oke. Saya dulu ya berarti ya. Monggo, berarti ini Om Dodi dulu nih ya. Kita persilakan untuk 15 menit bisa sharing terlebih dahulu, menceritakan apapun yang dibagikan, ilmunya, pengalamannya. Nanti jika waktunya sudah hampir mendekati habis, nanti saya izin untuk sampaikan begitu deh. Ya. Baik, disilakan Om Dodi. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak suaranya ini ya? Coba. Saya mau tes fokusnya teman-teman dulu. Coba ketik angka 1 dulu dong kalau dengar. Kita tes fokusnya dulu ya. Iya. Coba diketik angka 1 dulu. Oke, ini udah mulai fokus kayaknya ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Owner dan Mas Tunjung selaku moderator dan Kang Arif, Pak Norma, Pak Ektul, Mbak Heti, terus siapa lagi nih yang belum saya sebutkan dan semuanya yang hadir. Ini saya cerita ya di sini. Boleh share screen Om? Boleh ya? Oke, boleh Om. Boleh ya. Saya mau bercerita ini kisah hidup. Ini kan sesinya santai kan ya? Sesi santai ini, sesi santai talk kan show gitu, sharing-sharing bersama.
kita sesi talk show, kita nyantai hari ini ya. Oke, perkenalkan nama saya Dodi ya, Dodi asli Sragen, Jawa Tengah. Kebetulan saya itu tetanggaan bersama Kak Norma itu, cuman biarpun tetangga tapi kita nggak pernah ketemu. Saya asli Sragen, sebenarnya saya itu tergolong orang baru ya di industri network itu, mulai belajar bisnis itu dari 2015. Dari 2015 saya baru memulai bisnis, mungkin malah lama teman-teman ya daripada saya ya. Terus dulu pekerjaan sebelum network itu ini saya ya. Jadi pernah bekerja sebagai bengkel, pernah juga di bangunan ini waktu saya merantau ke Kalimantan. Merantau ke Kalimantan. Nah, disinilah terakhir saya di angkringan. Di angkringan ini saya mulai kenal sama orang-orang network, malah justru di angkringan. Jadi waktu itu sering banget melihat segerombolan orang yang biasanya itu setiap sore ke angkringan saya. Angkringan itu kayak semacam warung ya teman-teman. Warung, jadi warung kopi. Warung kopi di situ banyak banget yang nongkrong dan mobilnya itu mewah-mewah semua, dan hampir setiap hari itu ke warung. Jadi saking penasarannya kan saya kadang-kadang nguping yang dibahas itu uang miliar-miliaran, ini orang apa sebenarnya gitu kan. Jadi mulai di situ saya mulai mulai penasaran aktivitas mereka itu apa gitu kan. Nah, setelah beberapa kali ketemu akhirnya saya nimbrung, Mas kerjanya apaan sih kok ini ya, kok bahasnya uang mulu gitu kan. Nah, saya bertanya di situ. Terus sampai akhirnya saya kenal salah satu orang tersebut dan saya pengen belajar. Terus kemudian selang beberapa waktu itu saya memutuskan ikut nyupirin dia itu. Jadi salah seorang leader di situ kebetulan dia itu belum bisa nyetir, habis dapat reward mobil, terus saya menawarkan diri itu. Saking pengennya saya itu pengen bisa ya, pengen belajar tentang network itu, saya ngomong ke dia, nggak usah dibayar, yang penting kasih rokok sama makan gitu. Jadi di situ saya mulai belajar sama dia, karena saya ini orangnya awalnya itu susah nangkep, dijelasin bonus sponsor, bonus pasangan itu saya nggak paham gitu. Makanya saya pengen ikut dia kemana-mana, ikut BOP, ikut presentasi, sampai keluar kota, nggak pernah pulang. Terus sampai situ, setelah bisa, oh bonus sponsor ini apa, bonus pasangan itu apa, terus kemudian saya memutuskan untuk berhenti malah. Berhenti di situ, Mas ini saya sudah bisa, kayaknya saya mau coba-coba lewat online dulu. Gitu ya. Jadi malah justru saya nggak mengikuti offline-nya dia, karena saya kan baru memulai, belum punya budget untuk offline. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mendalami lewat online dulu. Nah, terus pencapaian di bisnis ya waktu 2017 ini sudah mulai merasakan hasil 800 juta di 2017. Terus kemudian kebanyakan teman-teman ya, ketika mendapatkan bonus itu untuk beli mobil ini itu ya, tapi saya enggak. Saya alihkan ke buka toko. Jadi saya memilih untuk belum punya apa-apa dulu, saya untuk buka toko, tapi sambil tetap mendalami MLM.
Jadi ketika dapat bonus saya alihkan toko, dapat bonus saya alihkan toko. Saya memilih untuk tetap stay dan tidak beli rumah dulu, tetap ngontrak. Saya memilih untuk tidak beli mobil yang bagus dulu. Mobil ya seadanya, waktu itu saya harga 20 juta kayaknya itu. Mobil Jelen itu. Yang penting bisa kemana-mana dulu. Terus saat saya buka toko itu tetap sambil leman ya. Jadi tidak meninggalkan biarpun saya sudah punya usaha baru gitu. Terus di 2002 mulai ada peningkatan. Di 2022 itu dapat hasil 1 M lebih lah ya. Nah, kemudian dari hasil bisnis yang saya gulungkan tadi ke toko sambil lemen-lemen lagi. Nah, ini alhamdulillah sudah punya rumah sendiri di Sragen. Terus gini ya teman-teman, saya tidak menceritakan soal hasil ya. Jadi gini, ketika kita mengerjakan MLM, itu yang paling penting itu money manajemennya gitu. Jadi ketika kita mendapatkan uang itu dialokasikan untuk apa gitu kan. Terus kemudian gini, ketika saya mulai paham tentang network, tentang MLM, ini saya fokus ke 3 ID. Gitu ya, ke 3 ID dan 1 ID ini untuk hasil keluarga dan masa depan. Intinya seperti itu. Jadi kita fokus mengerjakan 3 ID. Jadi ID utama ini tidak boleh digunakan untuk yang lain-lain kecuali untuk anggaran rumah tangga dan masa depan. Terus kemudian di ID kedua ini, di ID ketiga kita fokus mengerjakan di situ. Untuk apa? Untuk operasional pengembangan jaringan. Nanti kita sharing-sharing, ini kan waktunya mepet, kita sharing-sharing lagi nanti. Terus saran hidup di network ya, saran hidup di network itu yang penting kita bahagia dulu. Ketika kita bahagia itu mau mengerjakan sesuatu enteng gitu loh. Jadi tidak fokus ke hasil dulu. Nikmati aja prosesnya, nanti ketemu. Ketemu caranya, polanya itu ketemu. Jadi yang kedua tidak boleh baper kalau di jaringan itu karena apa? Kita sama halnya bisnis itu kayak semacam gini ya, tidak hanya menjual gitu. Tidak hanya menjual tapi kita juga intinya itu memanusiakan manusia. Terus ketiga, kita itu harus mau dikritik dulu. Karena kebanyakan orang yang tidak bisa berkembang itu tidak bisa dikritik. Terus yang keempat, belajar terus kepada orang yang sudah sukses di bidangnya. Apapun, tidak hanya di MLM. Teman-teman mau ahli di bidang otomotif, ya belajarnya tetap ke yang paham tentang otomotif. Terus yang kelima, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman ini bebas belajar ke siapapun. Biarpun saya punya downline gitu ya, mau belajar ke Mbak Norma, ke Kang Arif, ke Pak Eko, Mak Hedi, itu sah, nggak masalah. Karena semakin banyak kita belajar itu, malah justru kita punya pengalaman baru gitu ya. Mungkin sampai di situ ya, nanti kita lanjut kapan-kapan. Sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan ngobrol yang lebih panjang lagi. Terima kasih dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Tunjung lagi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa sekali ya. Jadi memang latar belakang beliau yang tadinya tidak tahu sama sekali bisnis network marketing begitu ya, yang tadinya hanya
memang memfokuskan menekuni kegiatan-kegiatan sehari-hari sampai akhirnya bisa ada di lingkungan yang ternyata pelanggan-pelanggannya itu malah orang-orang network marketing, bisa belajar dari sana, lalu bisa punya ilmunya dan mau menjalankannya sampai sekarang fokus di Hermiwan. Luar biasa sekali ya. Sama seperti apa yang menjadi materi atau tema kita malam hari ini, tidak semua orang itu punya peluangnya, tidak semua orang punya kesempatannya. Nah, Bapak Ibu sekalian hari ini adalah salah satu orang-orang yang sudah punya peluangnya, sudah punya kesempatannya, dan Bapak Ibu sudah berada di dalamnya. Jadi tinggal dijalankan saja peluang ini semaksimal mungkin dan kita akan sukses bersama. Amin begitu ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, sekarang masuk ke sesinya Kak Normalis nih. Ya. Oke, silakan Kak Norma. Kak Norma mau share screen juga atau sharing-sharing langsung? Boleh. Tadi sebenarnya nggak nyiapin screen sih, tapi ini ada screen yang biasanya aku pakai untuk presentasi. Boleh lah ya buat kenalan. Bentar. Boleh. Oke, waktu dan tempat saya silakan ya Kak Norma. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Norma Carits gitu ya. Saya tinggal di Sragen, tetangganya Mas Dodi. Walaupun kita tetanggaan, tapi kita nggak pernah ketemu sama sekali. Kita paling ketemunya malah di luar Sragen gitu kan, kebiasaan. Jadi saya itu sebenarnya lulusan keperawatan gitu ya, lulusan keperawatan. Terus saya dulu kuliahnya itu 2 teman-teman. Jadi saya ngambil keperawatan. Kebetulan waktu ngambil keperawatan itu saya itu masuk 7 besar di antara 1.500 pendaftar. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang pinter gitu. Kalau misalnya teman-teman sekarang ini banyak banget gitu ya yang nganggap saya itu pinter gitu, detail gitu. Biasanya teman-teman itu kalau nanya gitu saya bisa jawab ini di buku sekian halaman sekian gitu kan. Nah sebenarnya enggak juga, tapi itu karena ke reframe. Sebenarnya sekolah itu aku tuh nggak pinter. Jadi ini belum pernah aku share kemana-mana ya. Jadi teman-teman bisa lihat nilai aku ya. Nilai aku tuh 4, 6, 5 kayak gitu. Bukan orang yang pinter gitu. Di sini menunjukkan bahwa kalau misalnya kita mau jalan MLM, di situ kita nggak butuh pinter juga sebenarnya gitu. Dan semuanya itu bisa diperbaiki sambil jalan. Teman-teman lihat nggak nilainya ini? 4, 5 gitu kan, serem nggak? Gitu. Jadi aku itu dulu sekolah keperawatan. Setelahnya aku ngambil bahasa Mandarin sore harinya gitu. Sebenarnya nggak suka belajar juga, tapi itu permasalahannya karena aku nggak bisa masuk di kelas internasional di situ gitu. Jadi mau nggak mau aku harus ngambil bahasa Mandarin karena memang cita-citanya mau kerja di luar negeri next-nya gitu. Terus setelah misalnya lulus dari keperawatan itu, langsung dapat tawaran kerja di Rumah Sakit Surabaya Internasional. Saat itu gajinya itu antara 3 juta sampai 6 juta. Tahun 2000 berapa ya? Tahun 18-an kalau nggak salah, tahun 2008 enggak, tahun 2010-an 12 itu kerja di Rumah Sakit Surabaya Internasional gitu kan. Gajinya udah lumayan gitu. Di saat teman-teman yang lain gajinya masih 600.000 gitu. Aku tuh udah dapat gaji antara 3 juta sampai 6 juta per bulannya gitu. Tapi kembali lagi ibaratnya kayak baru kerja dapat duit segitu tuh udah yang seneng-senengnya gitu kan. Jadi manajemen keuangannya sama sekali nggak bagus. Jadi lebih beli ke tas branded, sepatu, kayak gitu. Jadi yang nggak kesisa gitu. Terus setelahnya resign dari kerjaan. Nah, resign itu teman-teman aku itu nyaris dimusuhi satu keluarga besar. Nggak cuma sekeluarga, inti aja nggak. Tapi satu keluarga besar itu musuhin gitu. Karena keluarga besar aku itu kebetulan corporate banget gitu loh. Jadi kalau misalnya cowok itu pasti larinya ke TNI dan itu pasti. Terus kalau cewek itu larinya ke bidan, itu pasti. Yang perawat pun cuma aku karena nggak boleh. Harusnya masuknya semuanya ke bidan gitu. Karena kebetulan tante aku itu salah satu direktur di rumah sakit yang ada di Surabaya gitu. Jadi maunya pokoknya di kesehatan semua gitu. Pindahlah ke situ gitu. Setelah pindah ke situ, akhirnya kan bingung ya mau ngapain gitu kan, nggak ada kerjaan gitu kan, nganggur gitu. Akhirnya buka warnet posisinya waktu itu. Buka warnet nggak punya duit teman-teman, akhirnya pinjemlah sama almarhum bapak yang selalu dukung, alhamdulillah dari kuliah sampai itu selalu support gitu loh. Oke, buka warnet tapi ternyata di luar prediksi gitu kan. Warnet itu kan dulu estimasiku bisa bertahan sampai 10 tahun kan seperti wartel gitu kan. Tapi ternyata cuma 5 tahun aja bertahan gitu. Dan akhirnya kan tutup kan lama-lama diserang Android cuma sekedar 5 tahun. Itu belum BEP posisinya. Penghasilan rata-rata per bulan itu 12 juta waktu itu. Tapi udah tutup gitu.
kan harus ngembaliin juga duit ke bapak waktu itu pinjem 80 juta buat bangun warnet. Nah, setelahnya itu bingung lagi nih mau ngapain gitu. Akhirnya jual durian. Kalau teman-teman cari di Google durian Mak Menok itu pernah trending di zamannya. Teman-teman cari aja di Google. Itu kita sempat supply di berbagai daerah lah, di luar pulau itu sempat kita supply semuanya. Waktu itu belum musim kita datengin durian dari Medan kan ya. Akhirnya aku datengin, beraniin diri datengin dari Medan gitu kan. Ya udah, terus habis itu harga hancur-hancuran karena udah ada thermoxing gitu kan. Pemain besar udah mulai berani datengin ratusan box, akhirnya aku mundur dari situ. Nah, aku kenal MLM itu sekitar tahun baru, aku itu teman-teman, aku baru tahun 2015. Kalau nggak salah 2015, 2016 itu aku baru jalan MLM. Nah, di situ yang pertama aku fokus jualan. Jadi kayak all shop gitu loh, jualan produk MLM. Pertama itu 1,5 tahun kalau nggak salah dapat 85 juta. Itu belum ngerti jaringan sama sekali, bener-bener belum ngerti. Nah, setelahnya jalan MLM kedua itu dapatnya kalau nggak salah selama 4 bulan itu 40 juta. Tapi waktu itu udah dapat trip luar negeri gitu, ada peningkatan gitu kan. Kebetulan zaman dulu waktu join MLM belum pernah dapat upline yang ibaratnya benar-benar bantu gitu, aku belum pernah ngajarin gitu, belum pernah. Jadi selalu dapat upline yang sama-sama belajar gitu. Jadi join aja udah lost contact, join lost contact. Jadi nyari jalan sendiri terus gitu. Dan aku bukan orang offline sama kayak Mas Dodi mungkin ya. Aku full online jalaninya di rumah karena kan posisinya ada baby ya zaman dulu ya. Jadi memang nggak pernah sama sekali keluar. Dan aku juga nggak sama sekali bina tim dan lain sebagainya karena memang belum ngerti caranya gitu kan di situ. Terus habis itu jalan MLM ketiga itu dapat berapa gitu ya, tapi 3 bulan alhamdulillah bisa tembus mobil itu. Terus habis itu jalan selanjutnya itu pencapaian besar aku 950 juta kalau nggak salah tahun 2019. Nah, itu aku beli mobil pertama kali sama beli rumah pertama kali, rumah yang sekarang aku tempatin ini di Sragen, itu hasil MLM tahun 2019 teman-teman. Terus ya udah, terus kemarin itu selanjutnya terus sekarang ke Hermi. Oh, yang tahun 2002 itu beli rumah di Karanganyar. Itu hasil MLM juga teman-teman. Terus selanjutnya ini doain di Hermiman ini selanjutnya. Jadi kalau aku sendiri memang belajar dari yang dulu manajemen keuangan aku nggak bagus, jadi sekarang lebih ke ya udah kalau misalnya join MLM itu sama kayak Mas Dodi, nggak buru-buru buat beli-beli apa-apa dulu, tapi gimana caranya hasil aku di MLM ini bisa aku jadikan aset di luar MLM nanti, karena kembali lagi bisnis itu nggak bisa diprediksi gitu, dan kita itu nggak bisa meletakkan telur di keranjang yang sama gitu. Jadi kita itu harus punya spelengan penghasilan dari yang lainnya juga gitu. Nggak bisa ngandalin yang dari MLM aja gitu. Jadi MLM itu kalau menurut aku cara paling tepat untuk kita itu belajar bisnis di sini itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jalan bisnis konvensional di luar sana, masuklah dulu ke MLM gitu, pelajari dulu MLM gitu. Karena dari situ semuanya ilmunya dapat, tentang people skill dapat, leadership-nya dapat, terus pokoknya semuanya teman-teman nantinya itu akan dapat di sini gitu loh. Terus kalau aku sendiri fokusnya juga nggak ke orientasi ke bonus. Kalau misalnya bisnis apapun itu, aku lebih ke self development di sini. Bagaimana kita membangun diri kita, bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita. Karena kita itu nggak akan dapat apa lebih dari isi otak kita gitu. Jadi misalnya kita kerja sekeras apapun sampai jungkir balik gitu ya. Kalau memang kapasitas kita belum mumpuni untuk menghasilkan dan mendapatkan penghasilan yang besar gitu, ya nggak akan dapat di situ. Jadi yang penting adalah perbesar dulu wadahnya di sini gitu. Jadi kenapa aku lebih ke kayak belajar gitu. Ya, karena untuk memperbesar kapasitas gitu, di saat kapasitas kita itu udah cukup gitu, nanti jalannya itu pelan-pelan akan kebuka sendiri gitu. Oh ya, dari prosesnya perjalanan itu ya, kan nggak ada pengalaman sama sekali MLM. Itu mulai aku nyari role model, kebetulan itu orang Surabaya ya dulu itu, aku nyari ini yang dikerjain mbaknya apa ya gitu. Saat itu, dia itu jalan produk nutrisi gitu, bonusnya itu 26 miliar gitu kan. Tak cari tahu gitu sampai aku datengin dianya itu ke Jogja waktu acara ulang tahun MLM gitu lah, aku datengin ke Jogja di situ, tapi nggak nemu jawaban gitu karena kan memang kalau beberapa leader itu kan jaga jarak ya dengan ibaratnya kayak member kecil atau apa gitu, beberapa lah yang nggak semua di situ.
ya udah tetap nyari jalan sendiri, terus mulai ikut kayak sekolah, seminar dan lain sebagainya, intinya nyari jalan sendiri gitu. Terus beberapa orang itu tuh sayang ya kalau misalnya dapat bonus untuk investasi leher ke atas gitu. Tapi kalau aku sendiri ada budget khusus untuk alokasi leher ke atas, yaitu di mana 20% itu harus aku kembalikan ke otak gitu. Jadi hasil bonus itu 20% itu buat alokasi buku, buat alokasi seminar, buat ikut seminar online offline, itu pokoknya harus, karena dari situ nanti aku bisa dapat relasi baru, terus ilmu baru, experience baru, dan lain sebagainya. Mungkin nggak kelihatan, oh aku pulang seminar langsung bonusku naik gitu, sebenarnya enggak gitu. Tapi berjalannya waktu itu tuh lebih yang tetap bisa berefek lah ke kita nantinya gitu, ketemu orang-orang baru, cycle baru seperti itu. Ya udah mungkin itu dulu aja. Jadi kalau aku orientasinya bisnis MLM itu ya untuk belajar di sini gitu. Di sini aku belajar banyak hal sampai ya sekarang bisa membuat kelas-kelas bisnis dan lain sebagainya, collab sama teman-teman, gitu ya belajarnya sebenarnya dari MLM semuanya. Oke, mungkin itu aja dulu, Njeh, Mas Tunjung. Cek-cek, Mas Tunjung. Atau langsung ke Kang Arif atau Mas Tunjung dulu ini? Terima kasih Kak Normarits untuk waktunya dan sharingnya malam hari ini, luar biasa sekali. Nah ini yang harus memang saling melengkapi begini ya, ilmu-ilmunya ini memang harus saling melengkapi, pengalamannya pun juga tidak satu sama lain, para founder ini pasti berbeda-beda, dan saya yakin rekan-rekan para mitra usaha Hermiwan di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara ini juga hampir mirip-mirip sebetulnya ya. Pengen nyoba, baru belajar, pertama kali, belum pernah, masih ragu, masih bingung, masih belum bisa, dan lain sebagainya. Nah, tapi ya ini tadi, Hermi One Support System. Kita support semuanya untuk rekan-rekan bisa belajar bareng di sini. Begitu ya. Oke, luar biasa. Baik, selanjutnya ada Bapak Eko Sularto. Monggo, Bapak saya izin menghidupkan kelantangnya terlebih dahulu. Selamat malam Bapak Eko. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak. Monggo bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu karena tadi belum sempat memperkenalkan latar belakangnya. Setelah itu monggo 15 menit kami silakan untuk sharing bersama mitra-mitra Hermiwan. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam. Suara bisa didengar dengan baik ya? Sangat jelas Bapak. Halo. Halo. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Hermiwan pada teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke yang luar biasa, yang malam hari ini sungguh antusias sekali. Saya semangat. Alhamdulillah walaupun hari ini saya kurang fit, tapi tadi diminta oleh adik kelas saya yang saat ini sebagai kakak founder saya, yaitu Kang Arif, luar biasa. Tepuk tangan buat beliau ya. Terima kasih buat Kang Arif dan Mas Tunjung yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi dan sharing pengalaman tentang perjalanan saya hingga bagaimana menemukan sebuah bisnis yang kita jalankan bersama-sama, yaitu Hermiwan. Saya kenal MLM. Saya dulu sebenarnya adalah saya kenalan dulu ya. Tadi karena belum sempat kenalan, nama saya Eko Sularto. Saya asli dilahirkan di kota Karanganyar, bareng dengan sekota dengan Kang Arif, juga dengan teman-teman yang lain. Tahun 86, berarti 37 tahun yang lalu ya. Nama terkenal di online biasa dipanggil teman-teman Eksul Sugih gitu ya. Itu nama kebanggaan saya, karena saya bercita-cita menjadi seorang yang sugih atau kaya raya gitu ya. Itu sebuah tagline yang sudah melekat di dalam diri saya. Itu adalah cita-cita saya. Ya teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan saya dan ikut berbagi dengan pengalaman saya. Saya adalah seorang yang dulunya adalah orang yang sangat tidak percaya dengan sebuah MLM gitu loh. MLM itu bagi saya adalah seorang yang dulu adalah orang yang hanya membual saja gitu, yang hanya tipu-tipu gitu ya, yang hanya apa ya, cuman ngomong doang gitu, omdo gitu ya. Tapi saya ceritakan, saya kenal MLM itu sejak mungkin
tahun 2012 ya, apa 2013 tahun kemarin. Itu saya dikenalkan juga oleh adik kelas saya yang hari ini juga menjadi salah satu pembicara. Beliau adalah Kang Arif yang saat ini mitranya sudah berada di seluruh Indonesia, yang sangat luar biasa suksesnya di bisnis konvensional juga. Ceritanya dulu Kang Arif ini adalah adik kelas saya waktu sekolah sama-sama sekolah di STM gitu ya. Tapi kita beda geng. Kalau saya di geng yang benar, kalau Kang Arif ini gengnya agak geng yang krusial gitu ya. Jadi kita saling tawuran. Kalau di sekolah itu kita saling tawuran. Jadi Kang Arif ini sering kena ospek sama saya waktu itu karena memang saya tak ancam, Kang Arif ini tak ancam. Ini lihat aja ini nanti orang bandelnya sekian ini. Jadi saya termasuk orang yang rajin, tapi Kang Arif ini orangnya bandel gitu. Tapi ternyata setelah lulus kita mempunyai jalan yang berbeda. Nah, Kang Arif ini menjadi seorang pengusaha, saya menjadi seorang pegawai, saya menjadi seorang karyawan gitu ya. Nah, ketika mulai 2 tahun, 3 tahun, saya menjadi seorang karyawan dan saya diangkat sebagai karyawan tetap di salah satu perusahaan di Kabupaten Bekasi. Saya pulang kampung gitu. Nah, waktu itu saya tertarik dengan postingannya Kang Arif waktu itu kan. Beliau tidak waktu itu karena saya adalah orang yang anti MLM waktu itu. Jadi Kang Arif juga pinter gitu ya. Jadi dia tidak menawarkan saya sebuah bisnis gitu. Tapi beliau menawarkan saya sebuah produk. Dan kebetulan waktu itu produknya adalah produk anti bahan bakar ya. Jadi untuk pengiritan bahan bakar gitu. Dan waktu itu karena memang saya masih muda, masih jiwanya jiwa muda, saya waktu itu pakai motor Ninja ya. Jadi cocok gitu dipakainya di motor Ninja itu cocok gitu loh. Nah, begitu saya pakai itu tarikannya langsung ringan gitu. Nah, cocok gitu. Nah, ketika itu saya cerita ke teman-teman saya kan waktu itu memang saya kerjanya di bagian otomotif ya. Jadi banyak teman-teman saya juga yang relasinya juga dari bagian otomotif. Ketika saya cerita produk itu kok banyak yang tertarik gitu loh. Nah, ketika itu saya ngubungin lagi Kang Arif, Kang ini produk apa sih kok sepertinya di daerah saya kok laku gitu. Nah, di saat itu saya baru dijelaskan pelan-pelan sama Kang Arif. Saya waktu itu yang namanya bonus pasangan, bonus sponsor itu nggak mudeng sama sekali, apa itu nggak ngerti kan, gitu. Nah, saya sempat ingat sekali waktu itu sore-sore saya Kang Arif menjelaskan bonus pasangan itu apa aja sampai setengah jam. Jadi beliau telepon ke saya, bonus pasangan itu bagikan sepatu, bagikan sendal kamu yang dipasang di kiri dan kanan. Kalau di kirinya ada, kanannya nggak ada, kamu nggak dapat bonus pasangan gitu lah. Jadi saya pengertian bonus pasangan itu aja nggak ngerti waktu itu, memang benar-benar blank waktu itu kan. Tapi karena memang saya orangnya mau belajar gitu ya, saya mau belajar, akhirnya sedikit-sedikit saya pahamin. Nah, ketika saya pahamin, kok ternyata enak juga ya gitu main MLM gitu. Kalau di dalam bagikan buah durian gitu, kalau buah durian ya kalau dilihat dari luarnya kelihatan berduri, tapi ternyata dalamnya itu kalau dimakan, kalau dibuka itu ternyata baunya itu ranum sekali. Dan sampai sekarang, sampai titik ini saya sangat menyukai bisnis MLM gitu. Bahkan memang dari sejak tahun 2012 sampai tahun 2023 ini berbagai banyak MLM yang saya gelutin ya, dari satu ke tempat yang lain, dari pengalaman satu ke tempat yang lain, mungkin dari satu ke bisnis yang lain menemukan relasi yang lama-lama menjadi akumulasi relasi yang banyak gitu ya. Hasil yang dulu mungkin yang dari 2012 mungkin yang lanjutannya mungkin hasil nggak begitu banyak karena memang waktu itu perlu proses belajar ya. Jadi kalau teman-teman semuanya, kalau melihat teman-teman founder atau teman-teman leader dengan bonus yang ratusan juta, miliaran, jangan berkecil hati. Jangan melihat prosesnya sekarang, tapi lihat flashback-nya ke belakang gitu. Nah, alhamdulillah di Hermiwan ini untuk malam ini, sesi malam ini khusus dibedah tentang itu. Tadi disampaikan oleh Kak Norma, udah disampaikan juga Kak Dodi, bahwasanya untuk menjadi seperti mereka yang saat ini, mereka butuh waktu gitu ya. Butuh waktu yang tidak lama. Saya sendiri waktu dari 12 sampai 2017 itu ya hasilnya ada, cuman nggak begitu kelihatan gitu, hanya paling puluhan juta, nggak nyampe ratusan juta gitu. Nah, mulai kelihatan itu di tahun 2018 saya mulai kelihatan gitu, ada mendapatkan ratusan juta. Kemudian di bisnis kemudian di tahun 2022 kemarin ya, 2021 ya, 2021 2022 kemarin itu ada sekitar 600 jutaan. Alhamdulillah dari bisnis MLM itu untuk saat ini di sini saya sudah mempunyai rumah 3 dan mobil 1 ya. Jadi selain yang kecil-kecilan itu murni dari bisnis MLM, bukan dari hasil. Ya sedikit sih ada hasil dari pekerjaan saya, tapi bukan memungkiri saya
mengecilkan hasil pekerjaan saya, tapi alhamdulillah untuk saat ini di bisnis Hermiwan ini pun dalam waktu 1 bulan saya jalanin, itu hasilnya sudah 5 kali lipat dari hasil gaji saya gitu ya. Padahal ketika saya seorang karyawan masuk ke sebuah pabrik, itu larangan kelas saya untuk membawa handphone. Jadi ketika saya masuk pabrik dalam kawasan perusahaan gitu ya, itu handphone itu dilarang bawa, tapi saya masih bisa menjalankan di sela-sela waktu saya, ketika saya di rumah, ketika saya mungkin istirahat, ketika saya di luar, itu saya bisa masih menjalankan hanya lewat online. Kalau offline ya mungkin sekali aja ketika ada acara yang perlu saya datengin setiap Sabtu Minggu, mungkin saya harus cuti, mungkin saya harus keluar, ya saya siap gitu ya. Jadi itulah perjalanan saya. Jadi cintailah prosesnya ya. Jadi bukan hanya teman-teman dalam 1 hari atau 2 bulan kita gagal closing, banyak ditolak, terus akhirnya nyerah. Jangan sampai. Saya juga dulu sempat mengalami seperti itu. Banyak dulu dicaci maki, banyak sekali. Bahkan ketika saya mengajak teman-teman kerja dulu, saya sempat saya masih ingat betul di dalam telinga saya gitu ya. Beliau waktu tajam, beliau cuma, saya tak nunggu kamu sukses dulu aja gitu ya. Saya baru ketika kamu nanti sukses, saya tak ikut gitu. Tapi ketika alhamdulillah ketika di saat saya sudah mulai menghasilkan, komentarnya beda lagi. Kok kamu bisnis nggak ngikut-ngikut, nggak ngajak-ngajak saya gitu. Kamu kenapa bisnis enak ikutin sendiri gitu, saya nggak diajak. Nah itulah kadang teman itu seperti itu. Jadi membangun sebuah bisnis itu tidak bisa hanya dengan keluarga, tidak cukup dengan teman, tidak bisa cukup dengan tetangga, tapi memang membutuhkan sebuah database yang apalagi yang saat ini sudah via online ya, teman-teman cukup share medsos saja sudah bisa mencakup, bisa dibaca oleh seluruh teman-teman dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri. Itulah keunikan bisnis saat ini. Jadi teman-teman untuk menjalankan bisnis MLM tidak seperti dulu. Dulu bahkan saya offline ya. Dulu waktu saya pertama-tama menjalankan offline, bahkan saya pernah ditipu gitu ya. Pernah ditipu. Jadi ada sebuah MLM baru. Itu memang komunitasnya udah gede. Saya senang banget waktu itu. Saya semangat-semangatnya. Bahkan saya prospek itu seorang leader besar. Itu saya dari Bekasi ke Jakarta Barat, dari sampai Tangerang. Itu saya naik motor Vega R saya itu. Lumayan perjalanan 3 jam 4 jam. Ketika itu saya bertemu di sebuah mall besar, teman-teman tahu sendiri ya, Mall Anggrek, itu mallnya Indonesia itu. Di sana itu view-nya orang-orang kelas menengah ke atas waktu itu ya. Dan saya di situ hanyalah bulu pabrik. Kayak saya di sana sama istri saya itu kayak orang hilang gitu. Saya mau penampilan seperti apapun ya style saya seperti ini, stylenya orang kampung gitu, stylenya orang Karanganyar gitu, nggak bisa style orang Jakarta gitu ya. Tapi dengan PD-nya waktu itu saya closing seorang manajer yang waktu itu saya ditanya spillover itu saya nggak ngerti. Pak, saya kalau join dengan Pak Eko dapat spillover nggak? Saya nggak ngerti spillover itu apa. Waktu itu saya pulang ditanya pengajar, Kang, saya tadi ditanya spillover itu apa? Saya nggak ngerti waktu itu kan. Nah, alhamdulillah dari perjalanan itu, dari sekian nama timbullah muncul kepercayaan diri, timbullah mental. Oh, di dalam sebuah MLM ternyata tidak membutuhkan sebuah ijazah, tidak perlu membutuhkan sebuah pendidikan, gitu kan. Saya hanya sebuah lulusan STM ya, sama dengan Kang Arif. Saya hanya sebuah lulusan STM, tapi alhamdulillah di sela-sela kesibukan saya sebagai seorang karyawan, di sela-sela pekerjaan saya sebagai seorang pekerja, tanpa meninggalkan sebuah pekerjaan saya, tapi saya bisa menghasilkan puluhan juta dalam waktu 1 bulan gitu, bahkan ratusan juta dalam 1 bulan pun pernah gitu ya. Jadi yang penting terus belajar, tetap semangat, apapun dream teman-teman harus dicapai. Jadi ketika teman-teman mau bisnis MLM itu jangan hanya mengikuti arus. Oh sekarang bisnisnya yang ramai Hermiwan, ikutlah Hermiwan hanya 150.000, kemudian nanti 2 bulan lagi pasti ada seperti itu. Bisnis nggak akan pernah habis. Setiap bulan, setiap tahun pasti akan ada yang baru dengan inovasi para pengusaha yang baru gitu loh. Nah, bagaimana kita untuk menjadi seorang yang komitmen, bagaimana seorang menjadi sukses, itulah timbul jati diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita tetap berpenghasilan, ya kalau selama di Hermiwan tetap menghasilkan, silahkan kerjakan gitu ya, silahkan perjuangkan. Tapi kalau nanti di Hermiwan udah nggak ada hasil, walaupun ini nggak kita harapkan bersama-sama, ya silahkan gitu kan, seperti itu. Jadi intinya teman-teman, apapun yang dialamin sekarang, apapun yang teman-teman lakukan sekarang, walaupun entah sudah mendapatkan bonus yang banyak atau belum, tetap fokus kerjakan, karena memang tadi yang disampaikan Kak Norma itu benar sekali. Di dalam sebuah bisnis MLM itu tempatnya belajar, karena saya sendiri juga pernah dari hasil MLM kemarin,
saya investasikan di sebuah usaha konvensional gitu ya. Saya buka kafe, itu luar biasa. Kalau buka kafe kemarin saya modalnya 100 lebih ya, tapi alhamdulillah 4 tahun saya jalan baru dapat balikan 1 juta. Alhamdulillah ya. Memang di sana ternyata kalau bukan di bidang kita, kalau memang bukan kita menjalankan usaha, bukan passion kita, itu ternyata susah gitu ya. Ternyata persaingannya itu lebih ketat daripada bisnis MLM. Ibaratnya teman-teman modal 150.000 aja, seperti teman-teman sekarang tadi udah posisi emerald Kang Dodi. Alhamdulillah saya juga mungkin dalam waktu 2-3 hari ke depan mungkin juga sudah posisi emerald. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat Mbak Yuvita yang sudah menciptakan sebuah bisnis yang luar biasa. Terima kasih buat Kang Arif dan Kak Norma, Kak Dodi, Mbak Heti, dan semuanya, kepada Kak Linsa juga, Mbak Dia, semuanya leader-leader Hemiwan yang luar biasa. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas kerja. Saya yakin tetap menjadi bagi kita semua. Teman-teman mau fokus MLM, kerjakan, jangan hanya 1 hari 2 hari, karena MLM adalah tempat kita belajar, MLM adalah tempat kita berbagi. Dalam waktu 10 tahun lebih, walaupun banyak mungkin ada beberapa orang yang menganggap MLM itu kurang bagus gitu ya, tapi saya selama 10 tahun ini mendalami sebuah bisnis MLM, saya cari dan saya gali di mana sih jeleknya MLM itu, belum pernah ketemu gitu ya. Karena saya pernah menjalankan bisnis konvensional, itu ya saya mikir sendiri, sistemnya mikir sendiri, stoknya mikir sendiri, terus kemudian karyawannya nyari sendiri, siang malam saya kerja ibaratnya mikir sendiri gitu, nyari relasi sendiri, nyari pelanggan sendiri. Tapi di sebuah MLM itu ternyata kita ada sebuah mentor gitu ya, sebuah mentor tadi seperti yang Kak Norma sampaikan, beliau untuk menjadi seorang MLM, beliau punya mentor orang Surabaya gitu ya. Jadi memang teman-teman harus seperti itu, punya role model dulu. Oh, bagaimana sih orang menjadi dia gitu ya. Nah, teman-teman punya mentor. Jadi ketika rata-rata di bisnis MLM itu, ketika membernya sukses, itu upline-nya malah senang gitu ya, bangga. Oh, saya bisa menciptakan beliau sukses gitu loh. Ini salah satu orang keunggulan di untuk menumbuhkan jiwa pengusaha, menumbuhkan jiwa semangat dalam berbisnis, masuklah dalam sebuah bisnis MLM. Dan ketika masuk di bisnis MLM, Hermiwan adalah salah satu bisnis yang tepat untuk Anda pilih. Karena kenapa? Karena hanya dengan 150.000 Anda bisa menjalankan bisnis MLM, Anda bisa membangun sebuah kerajaan bisnis yang bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran juta. Enggak percaya? Silakan buktikan. Tunggu buktinya. Terima kasih, salam hormat kepada teman-teman semuanya. Salam Hermiwan, good success, good freedom. Terima kasih, selamat malam. Salam semangat. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Eko. Luar biasa, Hermiwan, good success, good freedom. Luar biasa sekali ya. Yang ini juga baru lagi nih, pengalamannya baru lagi yang disampaikan juga ilmu pengalaman semua. Kalau ini bukan lagi ilmu teori ya, tapi ilmu pengalaman semua yang disampaikan oleh founder-founder, leader-leader hebat malam hari ini. Oke, baik. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih ya, sharing dahsyat oleh founder Hermiwan nasional kita, Kang Arif. Oke, untuk waktu dan tempat saya silakan Kang Arif. Suaranya belum, Kang, mohon maaf. Belum muncul kan? Belum juga? Belum? Tes. Biasanya di... Boleh dicobakan? Halo, tes. Yes, sudah. Terima kasih waktunya Mas Tunjung, terima kasih Kak Norma, Om Dodi, Mas Ekskus, sekaligus ini memamitkan Mbak Heti. Mbak Heti sedang dalam perjalanan, waktunya nggak ngangkat. Singkat cerita buat teman-teman ya, mau sharing-sharing saja bahwa Akang ini ceritanya kelahiran tahun 87, tapi wajahnya itu wajah 50 tahunan. Sebenarnya masih imut-imut nih, sama Kak Norma pun masih sebaya nih. Singkat cerita gini teman-teman, saya adalah seorang anak yang dilahirkan
namun belum sempat melihat bapak. Artinya apa? Saya lahir sebagai anak yatim, kemudian usia kelas 3 ya, kelas 3 SD itu ibu saya meninggal. Saya hidup di panti asuhan, ikut orang tua angkat, pindah kurang lebih seperti itu. Singkat cerita, saya dibesarkan dengan kondisi yang keras ya. Saya hidup di jalanan, saya ngamen, saya jualan kelontong, apapun itu saya lakukan untuk memenuhi keinginan saya pada waktu itu. Maka benar yang disampaikan Mas Ekskul tadi, memang semenjak SMP ya, kalau MTS itu kebetulan saya kelasnya Om Dodi. Untuk di STM, saya itu adik kelasnya Mas Eko ya, tapi sama-sama pada posisi yang sama. Jadi saya MTS itu sudah kenal ngamen Bapak Ibu. Saya kenal ngamen karena memang dari ngamen itu saya kenal namanya mental gitu. Kemudian MLM yang pernah saya ikuti pertama kali itu kelas 2 SMK, karena dari situ saya melihat kok ada sosok yang mau ngajarin tentang MLM, saya mempelajari itu. Namun saya nggak tertarik di multi levelnya, saya tertarik di bukunya, di mana ada buku dari perusahaan tersebut yang menceritakan tentang sosok ownernya. Ownernya itu orang Malaysia. Namanya kalau nggak salah Rizal Saleh kalau nggak salah ya. Dari situ di buku itu saya pelajari bahwa seorang Pak Rizal ini adalah seorang yatim piatu. Yes, itu sama dengan saya. Dia nggak ditinggali warisan. Yes, itu sama dengan saya. Kemudian dia merantau. Yes, saya hidup di jauh dari tempat kelahiran saya hidup di jalanan pada waktu itu. Kemudian dia satu-satunya cara adalah dia itu bisa ngomong, Bapak Ibu. Dia pintar ngomong, dia pede untuk ngomong. Nah, dari situ saya ikuti sebuah pelatihan pada waktu itu, ikut Pak Tung Desem Waringin ya, Pak Tung Desem Waringin. Panjang sekali ceritanya. Dari Pak Tung Desem Waringin itu saya melihat kenapa sih orang yang ikut motivasi Pak Tung Desem Waringin, ikut seminarnya beliau kok pulang langsung jadi orang sukses. Kebanyakan dari testimoni itu yang saya lihat seperti itu. Hingga akhirnya saya pulang, sepulang dari pelatihan itu saya ikuti pelatihan berikutnya. Jadi apapun penghasilan yang saya dapat pada waktu itu saya gunakan untuk investasi leher ke atas. Kenapa? Karena berani ngomong aja tanpa ilmu tidak bisa. Maka saya salut sekali kepada Kak Norma, sampai hari ini beliau masih ikut pelatihan-pelatihan, ikut idola saya juga, beliau ini ceritanya. Dari Tung Desem Waringin itu saya kenal dengan Ibu Santosa, saya kenal dengan Christian Adianto, Andri Wongso, Bob Sadino, dan pembicara-pembicara besar itu. Dan anehnya, mereka itu menyarankan bahwa kalau bisnis cepat itu ya MLM. Kalau mau bisnis cepat ya MLM. Nah, akhirnya saya memutuskan diri untuk terjun di MLM itu, teman-teman. Jadi dari MLM itu saya ambil profitnya itu untuk membangun bisnis konven. Jadi pada waktu itu saya sempat memegang distribusi pulsa Sesolo Raya pada waktu itu, cabang itu sampai 7, karyawan sampai 30-an gitu kan. Tapi ternyata saya nggak paham pembukuan, dan saya sangat tertarik dengan yang namanya investasi. Bukan saya investasi keluar, tapi lebih ke menerima investor dari luar. Karena pikiran saya pada waktu itu usaha saya berjalan, teman-teman. Nah, ternyata yang namanya bisnis konven itu saya harus mengatur pembukuan, saya harus paham manajemen ya. Padahal saya bisanya hanya di marketing. Pada waktu itu saya memposisikan diri sebagai seorang marketing. Nah, akhirnya jebol, teman-teman. Saya punya hutang banyak sekali lah. Pada waktu itu masih ratusan juta. Akhirnya saya kembali lagi ke dunia BO. Ke dunia BO dari Rusia, Bapak Ibu. Dari modal ibaratnya cuma 2 jutaan sampai miliaran. Alhamdulillah pada waktu itu bisa menduduki posisi tertentu di tingkat Indonesia, dan alhamdulillahnya ya meledak 3 miliar Bapak Ibu. Saya rugi lagi 3 miliar yang awalnya sebenarnya sudah mulai merintis bisnis, akhirnya saya hancur Bapak Ibu. Hancur di titik 3 miliar itu di usia 27 tahun, punya hutang 3 miliar. Nah, uang yang saya miliki pada waktu itu tinggal 5 juta Bapak Ibu. Nah, ketika saya jatuh itu banyak sekali teman-teman yang datang untuk mengajak kembali ke dunia multi level. Cuma saya punya janji pribadi saya akan melunasi hutang ini, kalau belum lunas saya nggak akan kembali ke dunia multi level. Kenapa? Saya ingin menghadapi hutang besar ini bagaimana supaya lunas. Akhirnya
dari ilmu MLM itu, dari ilmu network marketing itu, bagaimana tentang merangkul atau mendapatkan agen-agen itu, saya terapkan di bisnis franchise Bapak Ibu. Dari uang 5 juta itu saya pakai untuk bisnis franchise. Kebetulan waktu itu saya juga nekuni dunia motivasi, dan sekian banyak anggota yang datang di kegiatan motivasi kita, itu ada salah satu pengusaha sosis bakar Bandung namanya, dari Bandung sana. Saya lobby beliau, Pak, bisa nggak nih, dana saya itu cuma 5 juta, tapi utang saya 3M, bisa nggak misalkan saya bikin bisnis ini, pakai merek saya sendiri. Akhirnya diberi kesempatan, saya pakai merek Raja Sosis pada waktu itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa punya ratusan cabang, bahkan 300 cabang franchise pada waktu itu. Saya lanjut ke pizza juga punya ratusan cabang pada waktu itu. Kemudian masuk ke Tokebi waktu itu juga meledak lagi. Tetapi kembali Bapak Ibu, karena saya belum mempelajari yang namanya pembukuan. Sekali lagi saya belum mempelajari tentang bagaimana manajemen yang baik. Akhirnya meledak lagi Bapak Ibu. Jatuh saya yang kedua. Hingga akhirnya saya punya janji pada diri saya sendiri, gimana supaya kita bisa melunas hutang. Bagaimana saya bisa lunasi hutang 3M yang tambah sekian tadi, sebenarnya udah mulai mau lunas, tapi ternyata belum lunas. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, saya kembalilah ke dunia multi level lagi, berkat rangkulan dari teman-teman, dari bisnis multi level itu, plus dari bisnis konven, akhirnya saya dapat bisa melunasi hutang itu. Salah satunya adalah rumus MLM itu sebenarnya kalau diterapkan di bisnis konven pun itu tetap jalan Bapak Ibu. Kenapa? Saya ceritanya punya sebuah usaha yang saya bangun di tahun 2020 hanya dari modal 1 juta selama 2 tahun bisa jadi 5 miliar. Sekali lagi modal 1 juta saya gulung Bapak Ibu. Kalau saya bilang rumus sapi merah, saya nggak pernah ambil profitnya, ya. Itu selama 2 tahun bisa jadi 5 miliar dan sekarang menjadi aset dari keluarga saya, gitu kan. Nah, tetapi Bapak Ibu, bisnis konven itu sangat melelahkan. Dari pagi jam 3 sampai jam 11 malam saya nggak bisa istirahat Bapak Ibu. Kenapa? Karena di bisnis konven terakhir saya itu, sehari itu minimal 5.000 item barang terjual. Dengan barang yang begitu banyak, dan jam kerja yang begitu panjang, mengelola karyawan yang begitu banyak, belum dengan 4 cabangnya, saya merasa capek Bapak Ibu, saya merasa capek. Akhirnya bisnis itu saya tinggal, dan sekarang dikelola oleh keluarga kita. Nah, saya cenderung balik ke dunia multi level marketing. Kenapa? Di dunia multi level marketing ini, saya bisa berbagi. Intinya cuma itu aja. Saya ingin berbagi bagaimana cara saya bisa melunasi hutang 3 miliar itu kepada teman-teman. Makanya saya kemarin pas waktu diajak Mbak Yupita menggarap Hermiwan ini, saya cuma punya satu tujuan. Kembali seperti Mbak Norma tadi, hasil itu bukan tujuan utama menurut Akang. Karena kita ada fase-fase di mana kalau kita baru dunia usaha awal biasanya pengennya hasil. Yang kedua mungkin bagaimana bisa bebas finansial gitu ya. Tapi kalau Akang saat ini di fase bagaimana Akang bisa bantu teman-teman, bagaimana sekedar berbagi ilmu tentang bagaimana melunasi hutang itu dan bagaimana mengelola modal. Karena itu adalah kesalahan dari pengusaha pemula yang Akang alami sekian puluh tahun, bahwa omset berapa miliar pun, penghasilan berapa ratus juta, berapa miliar pun, kalau nggak paham pembukuan, nggak paham bahasanya tentang pengelolaan keuangan, memutar modalnya, ternyata juga akan hilang Bapak Ibu. Yang kedua, kalau dari awal tujuannya adalah untuk memperkaya diri, ternyata hasilnya salah juga. Ya, artinya apa? Di Hermiwan ini Akang itu benar-benar pengennya cuma pengen berbagi ke semakin banyak orang. Kenapa dengan begitu? MLM adalah salah satu cara tercepat untuk mendapatkan relasi. Sekali lagi, MLM adalah salah satu cara tercepat untuk mendapatkan relasi. Kemarin saya nggak kenal Bu Dewa, hari ini saya kenal Bu Dewa. Kemarin saya nggak kenal Mbak Linsa, hari ini saya kenal Mbak Linsa. Sesederhana itu Bapak Ibu. Artinya apa? Di MLM kita bisa keliling kemanapun, dimanapun ketemu saudara. Kalau dalam Islam saya memahami silaturahim adalah kunci dari kelancaran rezeki. Nah mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya bisnis MLM? Satu, modalnya kecil. Yang kedua, saya menang PD dan saya memahami ilmu komunikasi. Dengan sering ngomong, sering ketemu orang, itu saja langsung akan menaikkan kapasitas kita. Kemudian MLM adalah salah satu cara tercepat untuk mencari modal. Sekali lagi, MLM adalah salah satu cara tercepat untuk mencari modal. Makanya di MLM kita cari modalnya, kemudian kita investasikan di bisnis retail Bapak Ibu, untuk apa? Masa depan kita, atau investasikan kepada properti Bapak Ibu. Tetapi Akang sarankan, di Hermiwan ini kaya mudah sekali.
untuk mendapatkan penghasilan 100 juta menurut Akang ini amat sangat mudah. Bahkan dari sekian MLM yang Akang ikuti, baru kali ini Akang menemukan keluarga di mana kita itu bisa asik-asikan di sini, ketemu Kak Norma, Om Dodi, Mas Eko, Pak Anto, ya, kemudian Kak Resti, semua tim di bawah yang hari ini hadir dan yang nggak hadir sekalipun, kita bisa berkomunikasi satu sama lain, kita bisa menjalin hubungan satu sama lain. Makanya Akang pengen teman-teman kalau dapat uang di Hermiwan, lunasi utang dulu, ya, lunasi utang dulu, dan Akang doakan pokoknya semua tim Hermiwan tahun ini lunas hutang. Ya, semua tim Hermiwan yang sudah join Hermiwan, hutangnya lunasi dulu. Kemudian yang kedua adalah kurangi gaya Bapak Ibu, ya. Makanya Akang itu jarang sekali pakai hem kayak gini. Sekali pakai hem aja pada Japri tadi, kok tumben pakai hem. Akang biasanya pakai kaos seperti yang Mas Eko pakai tadi. Akang itu pakai kaos selalu dengan tulisan Presiden Lunas Hutang. Harapannya apa? Bismillah, semoga Akang nggak masuk ke hutang lagi. Yang kedua, biar ada yang tanya, itu maksudnya apa? Dari situ nanti Akang bisa menjelaskan bagaimana melunasi hutang. Insya Allah suatu saat untuk materi lunas hutang itu Akang share gratis untuk teman-teman yang sudah di peringkat sapir, gitu ya. Untuk yang sudah peringkat sapir nanti ada share-sharean dari Akang bagaimana bisa lunas hutang. Itu aja ya. Itu aja Mas Tunjung. Selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih Mas Tunjung. Monitor Mas Tunjung. Siap. Terima kasih Kang Arief untuk sesi sharingnya pada kesempatan malam hari ini. Oke, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Malam hari ini kita sudah mendengarkan pengalaman ya, pengenalan juga dari para founder-founder Hermiwan di seluruh Indonesia begitu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Lalu sambil Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, saya sambil izin bertanya kepada para founder malam hari ini, mungkin bisa menghidupkan layar kameranya kembali, Om Dodi dan juga Bapak Eko, kita ngobrol-ngobrol bareng begitu ya. Ini ada beberapa hal yang menjadi penasaran untuk saya pribadi dan juga pastinya mitra-mitra Hermiwan di seluruh Indonesia begitu. Oke. Kalau tadi kita sudah ngobrol tentang latar belakang, lalu kita sudah ngobrol tentang sharing ilmu, pengalaman, dan lain sebagainya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh ditulis kolom komentar, nanti akan saya bantu untuk sampaikan ya kepada siapa, bertanya kepada siapa, dan pertanyaannya apa, begitu ya. Nanti kita akan sharing bersama. Nah, untuk Mas Dodi terlebih dahulu ini, Mas. Nah, kalau boleh tahu Mas, apa sih yang membuat Mas Dodi ini memutuskan untuk serius, akhirnya serius di bisnis network, khususnya yang di Hermiwan begitu ya, dari yang tadinya masih punya kegiatan, masih punya toko, masih punya bekerja di angkringan begitu, dan sekarang fokusnya ya di Hermiwan saja. Apa nih yang membuat Mas Dodi untuk fokus ini seperti apa? Silakan. Oke, ini saya jawab Mas Tunjung ya. Jadi alasannya itu sebenarnya simpel, Om. Jadi waktu saya memulai konvensional, itu ternyata ada perbedaan yang lumayan luar biasa menurut saya gitu. Jadi di konvensional itu menurut saya saingannya itu banyak dan lebih ke apa ya? Kalau orang bilang di konvensional itu saling menjatuhkan itu lebih banyak daripada network. Kenapa saya memutuskan ke network itu sebenarnya saya merasa ini kenyamanan gitu. Ini nyaman saya itu di network. Karena apa? Karena alasannya itu simpel. Saya anggap ini ibadah. Gitu. Contohnya gini. Waktu saya memulai, kan waktu itu kan MLM dulu ya. Dapat hasil kemudian saya masukkan ke bisnis spare part. Nah, di situ ternyata setelah saya membuka toko, kan saingannya banyak tuh di daerah saya. Jadi ketika saya membuka itu ternyata banyak yang nggak suka, gitu. Banyak yang nggak suka, terus saling menjelek-jelekkan. Gitu.
Terus kemudian saya pikir-pikir begini, ternyata lebih enak di multi level. Karena apa? Pernah nggak teman-teman, mungkin teman-teman yang di sini tahu ya, ketika punya toko, entah itu warung, entah itu toko, pernah nggak teman-teman itu mendoakan toko yang sama di daerah teman-teman itu, ya Allah semoga dagangan tetangga saya laris. Ya Allah semoga pelanggan saya lari ke sana semua. Itu hampir mustahil kalau saya bilang. Tapi di network itu saya anggap ibadah, kenapa? Ini setiap detik, setiap waktu, setiap hari kita doain teman-teman ini untuk istilahnya itu, ya Allah semoga si A jualannya laku, jualannya laris. Ya Allah semoga hari ini si B banyak closingan. Jadi alasannya simpel seperti itu, Mas Tunjung. Gitu ya. Tentang kenyamanan itu. Oke, luar biasa. Kenyamanan, betul sih. Betul sekali Om Dodi. Jadi memang yang pertama adalah kenyamanan, yang kedua yang tadi, ya ingin menjadi jalan berkah untuk banyak orang, tentu saja begitu. Oke, luar biasa. Nah, satu lagi Om Dodi, menyambung dari tadi yang sudah dipaparkan materi yang tadi Om Dodi share. Tadi menarik sekali, karena saya lihat tadi ada 3 titik ID atau 3 titik jaringan begitu ya. Nah, itu rahasianya apa, atau mungkin ada cerita di baliknya, atau mungkin bagaimana sih cara kita bisa fokus untuk menjalankan 3 titik tersebut dan kita bisa manajemen keuangannya dari hasil fokus 3 titik tadi. Nah, itu mungkin bisa dipaparkan lebih dalam lagi Om Dodi, karena pasti rekan-rekan yang lain pasti juga penasaran. Ya. Jadi kenapa saya fokus selalu ke 3 ID? Ini boleh teman-teman boleh istilahnya mencontek, karena saya juga mencontek upline dulu ya. Upline saya dulu, saya mencontek upline saya dulu gini. Saat saya hanya pasang 1 ID, ini membagi keuangannya itu yang agak repot. Karena pasti nanti kita tidak bisa merasakan hasil yang maksimal ketika kita itu menjalankan sebuah bisnis gitu. Terus kemudian apa yang saya bilang, karena di network itu gini loh, kita itu sebenarnya diajari untuk money management juga dengan cara apa? Yaitu kamu buka 3 ID dengan harapan kamu fokus ke ID kedua dan ketiga itu nanti untuk pengembangan jaringan. Jadi contohnya gini, saat kita menjalankan bisnis, pasti kan ada yang namanya entah itu challenge, entah itu support, entah itu kita offline kemana-mana. Nah ini nanti diambilkan dari ID 2 dan ketiga. Itu jadi kita lebih bisa apa ya? Lebih bisa menikmati hasil kerja keras kita gitu. Karena kalau tidak seperti itu nanti kebanyakan gini, kebanyakan uang yang harusnya kita nikmati bersama keluarga nanti akan salah penempatan gitu Om. Gitu ya. Bisa didengar Om Tunjung? Siap, bisa. Oke, luar biasa. Baik. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke Kak Normani ya. Yang dari tadi juga sudah standby. Nah, untuk Kak Normani, boleh dong Kak berbagi sedikit ya, sharing begitulah ya. Untuk tanggapan Kak Normani terkait stigma negatif bisnis network marketing. Karena tadi saya lihat juga di kolom komentar banyak yang tanya. Saya baru mulai nih Kak, tapi saya di tengah masyarakat yang anti multi level begitu. Nah, ini gimana nih biar kita menghadapinya, mental kita seperti apa yang harus kita tunjukkan begitu, atau mungkin ada tips dan triknya, silakan. Oke, jadi kalau misalnya masalah stigma masyarakat tentang multi level, ini kan karena oknum ya. Jadi awalnya dulu itu banyaknya money game yang diatasnamakan MLM di sini. Nah, ini kan berarti PR kita bersama sebagai orang yang berjalan di industri ini kan untuk membersihkan
stigma negatif ini gitu loh. Jadi banyak sekali money game yang berkedok sebagai MLM di sini, mungkin produk asal-asalan atau investasi yang diatasnamakan MLM. Nah, sebenarnya ini semuanya gitu. Terus beberapa dari orang itu nggak ngerti gitu tentang MLM. Biasanya mereka masuk ke MLM dan mereka itu sekedar join, setelahnya mereka itu nggak diapa-apain gitu loh. Mungkin join ke orang yang ibaratnya oknum juga bisa, atau orang yang sama-sama nggak paham, tetapi nggak mencoba untuk mencari paham gitu loh. Jadi kayak putus dari upline yang paham. Jadi di situ mereka merasa kayak ditipu dan lain sebagainya gitu. Jadi tugas kita di sini kalau misalnya kita dihadapkan pada hal yang seperti itu, kita bisa menjelaskan ke mereka gitu. MLM itu sebenarnya seperti ini loh gitu. Jadi MLM itu sendiri adalah bisnis yang banyak direkomendasikan oleh tokoh dunia. Jadi kayak misalnya nih Robert Kiyosaki, terus presiden yang setelah Obama itu namanya siapa? Lupa. Nah, itu siapa? Nah, itu juga beliau kan merekomendasikan bisnis MLM gitu. Bahkan beliau mengatakan bahwa kalau nih suatu saat aku bangkrut, aku akan mencari aku akan mencari sebuah bisnis MLM yang baik dan aku akan bergabung di situ gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau baca buku Healing Mindset ya, punyanya salah satu sahabat saya gitu kan, Ibu Yupita, pada halaman ke-5 di situ dijelaskan bahwa beberapa orang yang merekomendasikan bisnis MLM di sini. Terus juga kalau misalnya teman-teman membaca lebih lanjut pada halaman 30 dijelaskan tentang data-data orang yang kaya dari bisnis MLM, di situ juga ada. Di situ juga ada pertanyaan gitu ya, tanya jawab mengenai bisnis MLM itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan di situ ada jawaban-jawaban yang membantah dari pertanyaan-pertanyaan orang, keberatan-keberatan orang gitu. Jadi misalnya kayak bisnis MLM ini bisnis tipu-tipu, kenapa? Bisnis MLM ini bisnis musiman yang paling misalnya buka tutup. Padahal kalau misalnya kita bilang bisnis konvensional pun juga gitu. Kalau kita berbicara bisnis, sebenarnya pada buku Robert Kiyosaki kalau nggak salah halaman 90 di situ dijelaskan bahwa all bisnis, entah itu online, konvensional atau MLM, itu 90% itu tutup di tahun pertama. Jadi hanya 10% bisnis yang bisa survive, bisnis apapun itu gitu. Jadi ya sebenarnya presentasenya sama, cuma kurangnya pengetahuan aja. Yang tugasnya kita di sini, kenapa kalau MLM-an kita jangan kejar bonus terus gitu. Cari ilmunya, gali ilmunya, agar kalau misalnya saat kita bertemu dengan orang yang pengetahuannya itu levelnya tinggi, kita di situ bisa sedikit menjelaskan, bukan misalnya saat kita dikasih feedback negatif, kita cuma nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itulah yang menambah bahwa MLM semakin buruk gitu. Mungkin gitu Mas Tunjung. Jadi belajar dulu, digali dulu, kemudian dijelasin. Buku Healing Mindset-nya bisa didapat dari mana Kak Norma? Silakan tanya ke Ibu Yupita, SSIMM. Kalau nggak salah gelarnya. Bener nggak? Oke, baik. Luar biasa. Ini Kak Norma ini malah lebih paham sekali ya. Hampir per halamannya ini kayak penerbitnya ini kalau Norma mau belajar ini. Oke, luar biasa sekali Kak Norma. Saya mau tanya lagi nih ya. Kalau Kak Norma ini kan memang sudah ahlinya untuk penjualan, peningkatan omset dan lain sebagainya. Nah, strateginya Kak Norma itu sebetulnya untuk peningkatan penjualan atau omset jaringannya itu bagaimana begitu ya, yang bisa diduplikasi oleh mitra-mitra bahkan mitra baru. Nah, tipsnya Kak. Jadi kalau saya itu menerapkan 3 pola sebenarnya. Jadi kalau misalnya penjualan entah apapun, itu yang pertama adalah share market yang harus ditingkatkan gitu. Jadi tingkat closing itu sebenarnya kan bisa dihitung dari berapa orang yang melihat postingan kita gitu kan. Misalnya nih dari 100 orang yang melihat postingan kita, itu 10%-nya mereka itu baru tertarik gitu. Nah, dari 10%-nya 10 orang, ini hanya 1 orang yang akan membeli produk kita atau akan bergabung dengan kita. Ini berlaku hukum Pareto ya di sini ya. Jadi kalau misalnya kayak kita ngelempar dadu gitu kan, maka pada lemparan dadu berulang keberapa, di situ angka 6 akan muncul. Di sini sama dengan konsep penjualan sebenarnya gitu. Terus kalau misalnya di dalam bisnis MLM sendiri, saya selalu tekankan tim sebenarnya kamu jangan terlalu banyak promosi gitu. Mungkin kemarin-kemarin kamu diajari banyak promosi gitu kan, tapi kalau misalnya ikut saya sendiri jangan terlalu banyak promosi gitu di sini. Tapi lebih ke perhatikan engage sosial media kamu. Percuma kamu spam di sosial media kalau sosial mediamu nggak naik, nggak dilihat oleh orang banyak, malah akan bikin sosial media performanya turun. Saat orang masuk ke toko gitu
ya, saat ngelihat tokonya sepi gitu, otomatis mereka akan yang ini toko kok sepi ya, jangan-jangan makanannya nggak enak gitu kan. Jadi mereka nggak jadi beli kan kalau ke warung gitu. Sama kalau misalnya mereka masuk ke akun sosial media orang kok postingannya nggak ada like-nya, nggak ada komennya, ini jangan-jangan penipu, ini kayaknya orangnya belum gede deh di bisnis ini nanti apa Isa ngajarin aku ya dengan postingan-postingan dia yang seperti ini sepi ya, menjadikan orang ragu-ragu di sini. Jadi yang pertama adalah suruh menaikkan performa sosial media dulu. Postingannya itu harus selalu rame, nggak boleh nggak rame, karena di sini harus meningkatkan trust dulu. Terus sosial media itu fokus untuk membangun personal branding, bukan untuk spam produk gitu. Kalau misalnya mau spam produk itu pakailah FB lain gitu kan, untuk menjaga nama. Biasanya saya meminta mereka untuk memberikan level title admin ya, di sini kan dalam kurung admin gitu kan di sosial media gitu. Jadi biar nggak menurunkan gitu loh, nggak menurunkan performanya dia gitu. FB utama tetap fokus buat bangun personal branding di sini. Nah, terus selanjutnya ada 3 pola, terserah mau pola yang mana. 1 masuk lewat jalur edukasi, 2 masuk jalur prestasi, ketiga masuk lewat backstory gitu. Jadi untuk masuk jalur edukasi ini bisa duplikasi langsung dari saya gitu, karena fokusnya kan saya di edukasi di sini gitu. Jadi bukan bisnisnya sebenarnya yang dijual, tapi lebih ke edukasinya yang saya jual gitu. Jadi bisnis itu sebagai bahan untuk evaluasi, karena kalau kita melakukan sebuah bisnis penjualan, otomatis kan kita butuh evaluasi kan di sini. Nah, evaluasinya melalui Hermiwan ini gitu. Terus lewat jalur prestasi, mungkin jalur prestasi ini seperti yang dilakukan oleh Kak Resti, Kak Linza, Kak Diah, mereka up dari pencapaian mereka. Tujuannya apa? Agar orang itu terinspirasi dari mereka. Saat orang itu terinspirasi dari mereka, maka otomatis mereka akan memutuskan untuk join ke mereka gitu kan. Pengen nih kayak Kak Resti, pengen nih kayak Kak Diah, pengen nih kayak Kak Linza, gimana sih caranya gitu. Otomatis mereka akan menghubungi Kak Linza, Kak Diah, terus Kak Resti untuk bagaimana bisa seperti mereka. Terus gimana caranya kalau dari edukasi nggak bisa masuk, dari prestasi kita pemula belum punya prestasi. Nah, di sini teman-teman akan kesulitan kan posisinya gitu kan. Mereka akan kalah gitu loh, kalah telak gitu loh dari Kak Diah, dari Kak Linza, dari Kak Resti, kebanteng ibaratnya kalau mereka berada di kolam yang sama. Biasanya saya memberikan alternatif kepada mereka, keluar dari kolam, keluar dari circle yang dimana circle ini satu kolam dengan Kak Diah, Kak Resti, Kak Linsa gitu. Jadi cari orang yang ibaratnya nggak kenal mereka gitu. Dan di situ bangun personal branding baru lewat jalur edukasi gitu. Jadi mereka bisa biasanya mereka saya minta untuk kopas status atau misalnya saya sediakan bahan edukasinya dan lain sebagainya untuk membangun personal branding. Karena di situ kan belum ada orang yang kenal mereka gitu kan. Lebih enak gitu. Kalau misalnya orang udah kenal ke kita gitu, mereka udah ngira-ngira gitu, oh orang ini segini, levelnya segini, aku mau nyari orang di atas mereka buat join gitu kan. Terus kalau enggak lewat backstory ini yang pernah dipakai oleh Apple gitu. Jadi Steve Jobs itu nyaris bangkrut karena dia itu ngeluarin mesin Lisa pada zaman dulu gitu kan. Karena Lisa ini termasuk gagal produk di sini. Terus yang dilakukan Steve Jobs apa? Dia melakukan campaign di sini yaitu brand story. Jadi apa yang dilakukan si owner ini di belakang layar. Nah, itulah yang bisa teman-teman duplikasi di sini gitu. Lebih ke brand story. Jadi kalau di Hermiwan ini kalau saya sendiri untuk membantu teman-teman yang pemula banget, belum punya prestasi, personal branding-nya belum jadi, lebih ke brand story, yaitu kita mengkampanyekan ibu-ibu rumah tangga yang berpenghasilan sendiri gitu. Jadi bangga menjadi ibu rumah tangga produktif gitu. Dengan bangganya mereka ibarat nyapu, berberes dan lain sebagainya, tapi mereka masih bisa bantu suami di sini untuk berpenghasilan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun image baru gitu loh. Sekarang ini kan jadi ibu rumah tangga itu kayak beberapa insecure ya, jadi ibu rumah tangga gitu kan, yang kayak malu, nggak punya penghasilan dan lain sebagainya gitu. Tapi di sini kita memunculkan image baru gitu, sebagai ibu rumah tangga juga bisa punya penghasilan kok gitu, tanpa nampak sebagai seorang sosialita gitu. Dengan kita nyapu, ngepel, ngurusin anak, nyuapin anak, nah ini yang kita angkat gitu loh. Jadi yang ditonjolkan adalah aktivitas rumah tangga kita, kayak kita lagi nyapu, masak, dan lain sebagainya. Nah, di sela-sela itu kita masih bisa berpenghasilan. Tujuannya apa? Orang yang dengan backstory sama, background yang sama, itu terinspirasi gitu loh. Terinspirasinya gini, misalnya nih ya, aduh mau dong, itu Kak Norma itu ngurus anak loh sendiri 3 di rumah gitu, ibaratnya masih nyapu, masih ngapa, masih masak, tapi dia masih punya penghasilan loh. Dia nggak ngelihat dari banyaknya jumlah penghasilan di sini gitu kan, tetapi lebih ke walaupun ibaratnya sehari 100.000 aja gitu, itu tuh udah menginspirasi buat teman-teman yang ibaratnya baru memulai bisnis ini gitu.
Oke, Mas Tunjung. Oke, siap, luar biasa sekali. Saya dari tadi fokus nih ya, harus fokus, harus betul-betul dilihat sambil didengarkan, karena ini cepat sekali penjelasannya. Tapi ini bagus semua ya. Jadi kalau tidak fokus ini kehilangan sedikit aja, bos. Hilang beberapa episode tadi, gitu ya. Oke, luar biasa. Baik, saya cek dulu nih ya. Oke, 234 peserta. Dari tadi saya juga memantau kolom komentar ini sudah juga setuju ya, saya setuju juga. Oh betul, saya setuju. Banyak yang setuju, banyak yang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Norma, karena memang isinya memang ya luar biasa, daging semua. Oke, luar biasa. Baik, saya izin dulu sejenak bergeser kepada Pak Eko, Pak Eksul Sugih ya, ini mohon izin Pak Eko. Baik, nah saya izin menghidupkan pelantangnya terlebih dahulu Pak Eko. Nah ini juga menarik sekali karena menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Kak Norma ya. Kita memposting sesuatu yang tidak melulu tentang jualan produknya saja. Ada yang tentang edukasi produknya, ada juga yang tentang prestasi kita, pencapaiannya, ada juga yang tadi kita posting tentang storytellingnya ya. Jadi kita menceritakan cerita-cerita yang itu sebetulnya hampir sama dengan apa yang dirasakan oleh calon mitra atau calon apa namanya member dari Herwiwan begitu ya. Nah, ini menyambung karena pasti saya yakin sekali rekan-rekan yang di sini dan juga calon-calon mitranya dari rekan-rekan sekalian ini juga mengalami hal yang sama. Pak Eko, mohon izin kalau tadi kan disampaikan juga bekerja begitu sebagai seorang karyawan swasta. Nah, kalau boleh Pak Eko, bagaimana nih strategi Pak Eko dalam cara pengembangannya ini melalui online atau offline? Lalu apa yang dilakukan? Karena kan saya lihat waktunya itu tersita di pekerjaan ya, pekerjaan sekarang, pekerjaan yang mengikat begitu ya. Nah, ini tapi masih tetap bisa menghasilkan, masih bisa menjadi bukti sukses dan masih bisa menginspirasi serta komisinya juga besar kan luar biasa. Nah, caranya bagaimana Pak Eko kalau boleh tahu? Monggo silakan di-sharing. Iya, bismillah. Teman-teman, yang paling utama itu adalah konsep rezeki ya. Konsep rezeki itu kita pakai marketing langit. Jadi teman-teman hari ini berteman dengan siapa saja itu akan mempengaruhi rezeki teman-teman, plafon rezeki teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalnya teman-teman semuanya itu adalah berteman dengan orang-orang sukses, insya Allah teman-teman juga ikut sukses. Nah, kenapa saya sangat antusias sekali menjalankan bisnis MLM, walaupun saya juga dalam pekerjaan saya mungkin sudah bisa dirasa settle gitu ya, mungkin sudah dirasa di zona nyaman gitu ya. Saya sudah 18 tahun bekerja di perusahaan, mungkin juga kalau saya berkenan mungkin sampai saya pensiun juga mungkin masih bisa gitu. Ibaratnya sudah di zona nyaman, tapi kenapa saya harus berbisnis lagi gitu ya? Karena teman-teman, kalau di dalam sebuah pekerjaan itu kita walaupun di zona nyaman tapi tidak aman gitu ya. Nyaman tapi tidak aman. Maksudnya begini, ketika teman-teman sakit atau ketika teman-teman kita tidak bekerja, itu ya kita tidak bisa menghasilkan income gitu. Tapi ketika saya menjalankan sebuah bisnis MLM, ini ibaratnya kita kalau saya ibaratkan ketika saya menceritakan ke orang gitu ya, orang awam itu biasanya saya jelaskan dengan ibarat kita menimba air gitu ya, mencari air dari sebuah pegunungan ke rumah kita gitu. Ketika kita mengambil air dengan memakai sebuah ember, itu setiap hari kita dapat air. Tapi ketika kita membangun sebuah MLM, itu sebenarnya kita membangun pipa dari saluran pegunungan ke rumah ketika pipa itu sudah mengalir air, itu walaupun kita tidur itu juga air akan tetap mengalir ke rumah kita. Itu salah satu cara, salah satu dream saya kenapa saya sangat antusias menjalankan bisnis MLM. Kemudian bagaimana trik saya dalam menjalankan bisnis MLM, walaupun saya seorang pekerja, walaupun di dalam perusahaan saya di notabene saya dilarang bawa handphone ketika masuk. Ya tentu kan kita hidup ini kan 24 jam ya, semuanya dikasih waktu 24 jam. Bahkan saya
selalu memakai tagline saya siap menemani teman-teman 25 jam. Walaupun saya juga mungkin jam tidurnya sama dengan teman-teman, mungkin saya bahkan teman-teman mungkin waktunya pegang HP lebih banyak dari teman-teman, tapi kembali tadi saya jelaskan dunia ini zaman sekarang itu sudah 4.0 ya, jadi artinya sudah dunia digital gitu kan. Teman-teman share medsos saja tadi yang disampaikan Kak Nurma untuk share medsos lewat medsos saja gitu ya, membangun personal branding itu sudah bisa kemana-mana gitu, sudah mencapai bisa sekali share itu bisa dibaca oleh ratusan bahkan ribuan orang gitu. Jadi saya trik menjalankan bisnis MLM untuk di awal ini memang yang pertama juga membangun trust ya, membangun trust dengan apa yang sudah saya geluti di beberapa tahun yang lalu di bisnis-bisnis sebelumnya, mungkin kita ketemu dengan tim ini, kemudian di bisnis ini ketemu tim ini, itu kan akan diakumulasikan gitu. Jadi akumulasi dari database yang satu dengan database yang lain, ketika kita bisa memberikan support ke tim dengan baik, ketika kita memberikan sebuah pelayanan yang terbaik kepada tim, insya Allah ke depan kita bisnis apapun mereka akan ikut gitu ya. Nah, dari database itu akan terkumpul demikian. Nah, jadi saya gunakan medsos memang untuk percepatan di di dunia MLM di awal-awal seperti ini. Memang percepatannya pakai online. Jadi sekali kita share bisa banyak banyak menjangkau orang yaitu ya. Mungkin bisa dari Facebook, mungkin dari Instagram, dan mungkin Facebook sekarang juga udah Facebook bisnis, bisa kita pakai iklan juga. Dan kemarin saya juga udah nyoba sedikit aja, udah ternyata respect-nya banyak banget gitu ya, banyak WA baru masuk gitu. Ternyata Facebook pun sekarang seperti itu gitu, memang sudah di modifikasi sedemikian rupa sehingga kita dalam menjalankan bisnis online itu lebih enak gitu ya. Jadi untuk trik percepatan di awal memang saya menggunakan online, tapi untuk penguatan, untuk kita membangun hubungan emosional dengan para mitra, itu kita gunakanlah metode offline. Nah, metode offline-nya saya nggak bisa ya, memang saya Senin sampai Jumat itu harus bekerja di perusahaan, jadi saya nggak bisa kalau seperti teman-teman yang lain mungkin harus roadshow kemana-mana, mungkin nggak bisa. Tapi ketika ada acara-acara besar, mungkin di acara Sabtu, Minggu, ketika hari saya libur, atau mungkin bisa diagendakan, dischedule-kan di hari-hari tertentu, saya siap datang gitu ya. Seperti itu Kak Tunjung. Jadi sekali lagi motivasi saya kenapa saya sangat semangat dalam menjalankan bisnis MLM, walaupun saya sebagai seorang pekerja, yaitu tadi karena passive income-nya itu nyata gitu ya. Passive income-nya nyata, jadi ketika memang kita sakit, itu kita bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita jalankan saat ini. Gitu aja mungkin Mas Tunjung, terima kasih. Siap, luar biasa. Siap, Pak Eko. Boleh satu lagi menyambung saja dari pertanyaan yang tadi begitu saja, karena tadi saya tanyakan kan sudah dijawab. Pengembangannya kan berarti memang kebanyakan adalah online ya, karena di jam-jam waktu luangnya ini digunakan sebaik mungkin. Nah, ini yang perlu digarisbawah ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita semuanya punya waktu sama 24 jam ya. Tidak ada yang punya waktu 26 jam, 25 jam, enggak ada. Tapi bagaimana cara kita menggunakan waktu 24 jam itu semaksimal mungkin, seperti yang dilakukan oleh Pak Eko ini, luar biasa sekali ya. Jadi menggunakan waktu-waktu di sela-sela waktu beliau ini digunakan untuk yang menjalankan usahanya. Jadi tidak digunakan untuk main, tidak digunakan untuk istilahnya apa ya, bersenang-senang terlebih dahulu. Karena memang harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan apa? Ya itu tadi, waktu senang-senangnya dulu, nanti dulu, karena harus fokus dulu untuk membangun tadi saluran air tadi ya yang diibaratkan oleh Pak Eko tadi, luar biasa. Izin menambahkan untuk pertanyaannya Pak Eko tadi, kalau sudah dibahas dengan begitu luar biasa cara pengembangan secara online gitu sih. Nah, bagaimana sih cara Pak Eko ini untuk mengelola waktunya? Jadi untuk menjalankan bisnis Hermiwan, menjalankan pekerjaannya, dan khususnya ketika menjalankan bisnis Hermiwan ini bisa besar sampai saat ini, cara mengelola waktunya bagaimana? Pak Eko, singkat saja. Nah, itu ya. Kebetulan kalau pekerjaan saya kan kena shift ya, jadi kadang shift pagi, shift malam, shift siang gitu. Jadi memang waktunya fleksibel gitu. Kadang kalau lagi masuk pagi gitu juga kadang ngumpet-ngumpet. Kadang bahkan teman-teman tahu kalau saya mungkin yang sering chat sama saya ya, member-member saya mungkin paham. Ketika saya masuk kerja itu mungkin saya balasnya semua chat masuk
itu saya balasnya sejam sekali. Tahu nggak saya balasnya sejam sekali itu saya dari mana? Saya ngumpet di kamar mandi. Jadi ketika saya 1 jam sekali saya istirahat bekerja, itu memang karena di ruangan itu memang dilarang bawa handphone ya. Tapi itu saya balas chatnya itu saya ngumpet di kamar mandi, Bang. Jadi saya baca chatnya di kamar mandi, saya balesin, udah saya keluar lagi kerja lagi. Itu cara saya untuk mengatur waktu itu ketika saya bekerja gitu loh. Jadi sebegitunya saya ibaratnya cara saya untuk membangun bisnis ini. Jadi tidak ongkang-ongkang kaki gitu ya. Kalau di rumah ya mohon maaf kadang yang di rumah dalam artian saya juga punya keluarga di rumah, punya anak, punya istri, kadang juga saya mengabaikan mereka gitu. Jadi kadang juga seharusnya yang di rumah waktu untuk bermain sama anak, kemudian di rumah kadang harus waktunya bantuin istri, kadang semuanya itu tidak bisa dilakukan karena ya itu tadi karena kita membangun bisnis gitu. Makanya tagline saya 25 jam siap melayani ya itu. Jadi karena memang kerja saya kadang pagi, jadi siang, kadang malam. Jadi siapapun, jam berapapun chat saya ya pasti kebales gitu. Walaupun mungkin agak-agak telat gitu ya. Nah, tadi disampaikan bahwa setiap orang punya waktu yang sama 24 jam gitu. Tapi kalau di MLM itu bisa kita punya 1000 jam loh. Satu orang kita punya 1000 jam. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mempunyai 1000 jam dalam 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ya. Kalau 1 kali 24 jam, kalau kita berdagang konvensional, kita jalan sendiri, ya waktunya 24 jam itu kita dibagi antara mungkin istirahat, mungkin ibadah, mungkin menjalankan bisnis. Tapi kalau di bisnis MLM, teman-teman punya 1000 member aktif yang ada di bawah kita, artinya teman-teman dan 1000 dari 1000 member yang aktif itu mereka rata-rata hanya menjalankan 1 jam saja dalam menjalankan bisnis Hermiwan. Artinya teman-teman sudah punya waktu 1000 jam juga untuk menjalankan bisnis Hermiwan. Ini luar biasa. Kekuatan di bisnis MLM itu seperti itu gitu loh. Jadi memang kita menjadi seorang yang super tim gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya misalnya punya member 100 orang aktif dan mereka rata-rata menjalankan 1 hari itu menjalankan 2 jam untuk promosi, artinya teman-teman sudah mempunyai waktu menjalankan bisnis itu adalah 200 jam. 2 kali 100 jam. Karena apa yang didapatkan mitra kita, walaupun entah itu sekian persen, itu tetap akan mendapatkan income dari kita. Seperti itu ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Eko untuk waktu sharing dan juga jawabannya. Nah ini ya yang ditunggu-tunggu. Saya bergeser dulu dengan Kang Arif. Mohon izin Kang Arif ya, saya hidupkan dulu untuk pelantangnya. Oke. Oke, Kang Arif. Izin bertanya Kang Arif, kalau tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan juga oleh para founder, leader yang lain ya, tentang apa saja yang harus dilakukan, bagaimana cara mengelola waktunya, lalu apa stigma masyarakat, bagaimana cara kita menghadapinya, dan lain sebagainya. Nah, yang ini pastinya akan melengkapi begitu Kang, karena untuk seorang leader atau founder pastinya sangat memikirkan pengembangan distribusi daripada mitra usaha timnya masing-masing gitu ya. Nah, pentingnya support system menurut Akang seperti apa nih, Kang? Monggo silakan. Yes. Oke, cek. Mohon izin Kang untuk suaranya. Belum. Sudah? Yes, sudah. Ya, terima kasih Mas Ujung. Jadi salah satu hal yang menarik di Hermiwan ini, ketika akan masuk di Hermiwan ini, punya kesempatan untuk mengenalkan konsep 1+1 sama dengan 27. Sekali lagi, 1+1 sama dengan 27. Bukan 1+1 sama dengan 2, bukan 1+1 sama dengan 11, tapi 1+1 sama dengan 27. Itu akan simpulkan di metode pelunasan hutang Akang, termasuk di sistem bisnis yang akan terapkan selama ini, bahwa kita kerja sendiri, kita bisnis sendiri, itu ditarik dari kita sholat sendiri. Kita sholat sendiri itu pahalanya 1, tapi kalau kita sholat berjamaah pahalanya 27. Itulah kenapa di Hermiwan ini kita benar-benar saling support satu sama lain. Kita bisnis berjamaah Bapak Ibu. Kita bisnis berjamaah. Artinya apa? Pendapatannya itu nggak cuma 1 kali, 2 kali, tapi 27 kali.
Itulah kampanye yang akan sampaikan di Hermiwan ini. Kenapa? Satu, dari perusahaan sudah ada support sistemnya. Mau promosi bahannya sudah disiapkan, mau cara presentasinya, bahan layoutnya sudah disiapkan, ya. Mau ikut pelatihan gratis hari Senin dan Jumat sudah disediakan. Bahkan ownernya yang cantiknya minta ampun selalu hadir Bapak Ibu. Ya. Jadi Kak Yupita ini dari Zoom pertama sampai hari ini belum pernah lewat gitu kan. Saya akan baru kenal pertama kali ini ada sosok owner yang mau tampil dan mau terjun langsung. Apalagi tadi sore akan bel-belan sama Kak Yupita, dalam waktu dekat ini kita mau mengadakan acara di Bekasi. Nanti biar Kak Yupita yang menyampaikan. Support system itu adalah hal yang terpenting dalam sebuah bisnis. Kita bisa kembali ke cerita Akang tadi, Akang membangun bisnis dari modal 1 juta jadi 5 miliar, tapi support system yang bangun Akang sendiri. Akang pusing bagaimana pengelolaan karyawan, Akang pusing bagaimana stok barang, Akang pusing bagaimana melempar barang, Akang pusing bagaimana promosinya, mikir pajaknya, dan lain-lainnya. Nah, di Hermiwan, support system ini diadakan semua, disiapkan semuanya, termasuk, ini yang Akang suka, dalam 180 hari, kita akan mengalami perubahan pendapatan dan mindset 180 derajat. Sekali lagi, dalam 180 hari, kami dari Hermiwan mengajak teman-teman semuanya untuk mengubah pendapatan sekaligus mengubah mindset 180 derajat, Bapak Ibu. Nah, akan tarik nih. Kalau teman-teman tadi dengan rumusan materi Kak Norma dengan sistem yang bahkan halamannya aja dia paham, Kak Eko dengan bagaimana ngatur waktunya, Om Dodi dengan begitu banyak pengalamannya, kalau Akang percaya bahwa kekuatan mindset itu aja, law of attraction, hukum timbal balik, di mana apa yang kita pikirkan, kemudian kita yakini, kita eksekusi, itu akan terjadi Bapak Ibu. Jadi jangan ragu untuk mengatakan, saya akan mendapatkan 1 miliar dari Hermiwan, saya akan lunas hutang dari Hermiwan. Tentukan targetnya yang jelas, tentukan waktunya kapan. Nah itu, jadi Akang percaya dengan law of attraction. Kembali, Akang ceritakan tadi bahwa Akang itu hidup dari panti asuhan, dari jalanan. Kalau mengikuti alur itu Bapak Ibu, Akang nggak mungkin kaya. Akang nggak mungkin bahagia, ya. Tetapi kembali lagi, Akang percaya dari seminar-seminar Tumdes Semaringan, dari Ongki Harjanto, macam-macam di LOA itu tentang hukum timbal balik. Bagaimana cara kita berpikir, Bapak Ibu, ya. Akang itu sudah nggak punya rasa benci kepada manusia, ya. Akang itu nggak ada rasa kecewa pada manusia. Akang itu adanya cuma bahagia, bahagia, bahagia. Artinya apa? Dalam menjalankan bisnis sekalipun Bapak Ibu ketika mau prospek, jangan benar closing Bapak Ibu. Ya, niatkan hati untuk menyampaikan kebaikan ini kepada orang lain Bapak Ibu. Masalah closing itu nomor sekian. Ya, kembali lagi 1 tambah 1 sama dengan 27. Artinya apa? Kita hanya butuh 1 orang saja ketemu nanti 27 kali lipat. Berikutnya lagi Bapak Ibu, percaya saja kalau hari ini Bapak Ibu ibaratnya merospek 10 orang dan 10-10-nya itu belum closing, ingat hukum timbal baliknya, hukum keseimbangannya, bahwa ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada selatan, ada utara. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu dipertemukan dengan 10 orang yang menolak, yakin saja Bapak Ibu di hari berikutnya akan ditemukan dengan 10 orang yang akan menerima Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Jadi support system dari Hermiwan ini sudah lengkap sekali, dan kabar baiknya malam hari ini akan disampaikan oleh CEO kita, Kak Yupita. Kita akan mulai roadshow Pulau Jawa, di mana ada BOP, ada route to Ruby yang sudah kita agendakan. Dan silakan teman-teman koordinasi dengan timnya masing-masing, koordinasi dengan leadernya masing-masing, kemudian hubungi saya, ya hubungi Akang, nanti Akang jadwalkan. Pulau Jawa akan siap keliling di bulan Juli dan Agustus, Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Jadi nanti support system ini akan mengawal Bapak Ibu, kumpulkan timnya, kumpulkan calon prospeknya, kita bantu prospek di BOP, kumpulkan tim yang sudah join, kita arahkan tim Bapak Ibu supaya bagaimana mengejar Ruby dengan cara yang lebih cepat. Ajaibnya 30 hari tembus Ruby sudah terbukti Bapak Ibu, bahkan dalam waktu 31-32 hari sudah pada tembus Emerald. Pola itu yang akan kita tularkan. Bocorannya untuk di pelatihan awal ini nanti, Kak Yupita dan Kang Arif turun langsung, Om Dodi, Kak Eskul, Kak Norma siap turun ke lapangan. Mungkin seperti itu Kak Tunjung. Oke, siap, luar biasa Kang Arif, luar biasa. Nah ini yang dimaksud dengan Hermiwan Ban Support System. Kita langsung ya
dengan Kang Arif selaku founder nasional, dan malam hari ini Bapak Ibu sekalian juga sudah hadir di tengah-tengah kita, the one and only CEO dari PT Srikandi Jayatama Indonesia, Ibu Yumita Enawati, Sarjana Sains Master Management. Untuk waktu dan tempat mungkin saya silakan ya Ibu Yumita ya, mungkin bisa langsung memberikan banyak informasi untuk rekan-rekan mitra usaha Hermiwan. Silakan Ibu Yumita. Baik, terima kasih. Selamat malam Mas Tunjung, selamat malam Kang Arif, Pak Norma, Om Dodi, dan Pak Eko, selamat malam semuanya. Juga teman-teman mitra Hermiwan, juga para leader yang hadir di webinar Zoom pada malam hari ini. Luar biasa ya, pengisi acara kita pada malam hari ini. Benar nggak? Tadi sudah nyimak ya. Tadi ada satu komentar yang sampaikan begini, kenapa yang dibahas bukan marketing plan, kenapa yang dibahas bukan produk Hermiwan, kenapa teman-teman malah bercerita tentang kehidupannya dulu seperti apa, terus kemudian mendapatkan hasil apa dari bisnis network marketing. Bahkan mungkin ada yang menceritakan tentang dulunya pernah ikut di network yang lain dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita ada materi itu per sesi beda-beda. Jadi sesi untuk marketing plan kemarin kita sudah, sesi untuk product knowledge sudah. Nanti yang ke depan hari Jumat kita ada BOP online. Nanti bisa disebarkan itu untuk CM boleh ya. Jadi untuk hari ini tuh kenapa materinya ini? Karena gini, banyak sekali mitra-mitra kita itu ya, kalau kita sampaikan tentang bisnis network gitu, ada aja gitu alasan-alasan yang membuat mereka, aduh aku nggak mungkin bisa karena aku nggak pintar gitu. Aku nggak mungkin bisa karena aku tuh latar belakangnya dari keluarga yang kurang mampu, jadi kayaknya ya hidup akan begini-begini aja. Kadang gitu kan. Terus ada juga yang aku nggak pintar ngomong gitu. Ada yang bilang aku nggak punya waktu. Nah hari ini kami hadirkan semua teman-teman yang sudah merasakan penghasilan luar biasa dari bisnis network marketing dengan background yang macam-macam gitu. Saya agak kaget tadi ngelihat rapotnya Mbak Norma ya. Karena pertama kali saya ketemu sama Mbak Norma 1 bulan yang lalu, kita di waktu soft launching, pinter sekali gitu, cara ngomongnya pinter sekali. Pengetahuannya banyak sekali, jadi saya agak kaget dengan rapot yang 4 dan 5. Ya, padahal ilmunya luar biasa gitu. Jadi kalau bagi Bapak Ibu mungkin ada yang berpikiran, saya nih nggak pinter-pinter banget kok. Gimana caranya? Nah, Mbak Norma sudah membuktikan sebenarnya bukan perkara pinter atau nggak pinter, tapi mau atau tidak. Mbak Norma itu belajar terus setiap hari, bahkan Mbak Norma lebih hafal buku saya daripada saya sendiri. Sampai tahu halamannya. Oke, nanti mungkin di akhir Mas Tunjung kita bisa pilih 5 orang. Saya akan kirim buku. Jadi tinggal kirim alamat saja, nanti kita langsung kirim ke alamatnya teman-teman ya. Bisa dipilih 5 orang, nanti bagaimana caranya monggo Mas Tunjung ya. Bukunya dan di sini kita bagikan 5 secara gratis. Oke. Terus kemudian tentang ini roadshow. Saya tadi udah ngobrol sama Kang Arif, pagi tadi kita ngobrol. Tanggal 23 Juli kita akan ada Road to Ruby di Bekasi. Tanggal 23 Juli. Nanti ditunggu saja posternya, tanggal 23. Road to Ruby itu training ya, Bapak Ibu, training. Gimana caranya? Kan gini ya, kalau kita ngajarin member kita, kemampuan ilmu kita kan terbatas nih. Kita ngajarin member kita, contoh nih seorang mahasiswa, ternyata dosennya join, ternyata rektornya join, ternyata pembantu dekannya join kan gitu. Kadang kita kalau mau ngajarin sendiri kan ada rasa nggak enak, pekewo dan lain sebagainya. Fungsi dari sistem, itu Bapak Ibu bisa ngajarin, tapi pakai orang lain gitu. Masukin ke sistemnya, nanti yang ngajarin Mbak Norma. Mbak Norma tuh kalau dari online ya, dari online marketing gitu ya, itu luar biasa. Ilmunya segudang Mbak Norma ini. Sering juga menjadi pembicara diminta menjadi pembicara di kampus, di instansi-instansi, ini luar biasa. Hermiwan punya beliau ini sesuatu yang luar biasa. Apalagi kita juga punya Mas Dodi ya. Mas Dodi yang dulu ternyata background-nya adalah pernah jualan angkringan gitu ya. Terus pernah tidak lantai. Kalau melihat Mas Dodi, karena kita sering bercanda ya. Terus apa tadi sebelumnya sempat jadi buruh juga ya Mas Dodi ya? Apa tadi ya? Bangunan ya. Tapi ternyata ngeyelnya itu loh yang bikin Mas Dodi ini berhasil ya. Ngeyelnya, Pak saya jadi sopir, yang penting dikasih makan sama rokok aja, nggak usah dibayar nggak apa-apa, yang penting sama belajar gitu kan. Ini luar biasa gitu kan. Belum lagi kita belajar juga manajemen waktu dari Pak Eko. Kan banyak orang yang bilang, saya nggak punya waktu untuk jalankan bisnis, saya nggak, udah terlalu sibuk gitu. Katanya sibuk tapi ya nggak punya duit gitu, buat apa? Nah Pak Eko udah ngajarin kita gitu. Oh walaupun kita punya kesibukan, tapi sebenarnya kita bisa kok nyalipin waktu, pasti kan 24 jam ini nggak mungkin kerja melulu ya. Pasti ada waktu-waktu di mana kita bisa selipin itu untuk bangun bisnis kita.
Karena kita nggak tahu kesehatan itu kan kadang ada kita sakit. Kalau kerja sama orang, waktu kita sakit nanti potong gaji. Ya kita juga nggak tahu perusahaan tersebut juga nantinya seperti apa. Jadi kita tetap harus punya penghasilan lain di luar dari pekerjaan kita. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Norma. Belum lagi kita ada motivator, kelasnya sudah motivator nasional gitu, ada Kang Arif. Ini benar-benar saling melengkapi. Hari ini Kang Arif bahas apa? Mindset. Mbak Norma bahas apa tadi? Mbak Norma membahas tentang bagaimana cara kita pengembangan secara online. Kemudian Pak Eko tadi sudah mengajarkan tentang manajemen waktu. Mas Dodi mengajarkan tentang semangat, tentang walaupun kita ini nggak punya apa-apa sekarang gitu, tapi bergaul dengan lingkungan orang yang memotivasi itu ternyata membuat Mas Dodi rumahnya banyak, mobilnya banyak kan? Ini pembicara-pembicara luar biasa Bapak Ibu. Jadi Hermiwan sangat beruntung nih punya teman-teman yang ada di layar pada malam hari ini. Ini minus Mbak Hetty ya, belum bisa hadir, sayang sekali. Nanti mungkin next event beliau bisa hadir. Beliau juga sangat luar biasa, leader yang banyak sekali menginspirasi. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Dodi, kemudian Kang Arif, kemudian Mbak Norma dan Pak Eko yang sudah hadir memberikan motivasi ke teman-teman pada malam hari ini. Jangan lupa besok tanggal 23 Juli kita ada event Road to Ruby di Bekasi. Tunggu posternya karena tempatnya terbatas hanya untuk 50 orang karena ini event training. Silakan begitu poster nanti muncul ada beberapa kontak person yang bisa dihubungi, Bapak Ibu bisa langsung hubungi. Kemudian BOP terdekat itu ada di Lumajang. BOP terdekat ada di Lumajang. Jadwal selanjutnya mungkin selain Lumajang akan kita koordinasikan lagi. Kang Arif tadi sampaikan Nganjuk atau Magelang. Segera nanti kita blast untuk posternya dan Bapak Ibu bisa manfaatkan. Ini untuk seluruh anggota Hermiwan. Jadi Bapak Ibu begitu ada poster yang itu isinya adalah Road to Ruby atau BOP, silakan arahkan semua mitranya. Silakan arahkan semua mitranya. Kalau BOP itu event apa? Event untuk kita presentasi skala akbar, presentasi skala besar. Jadi Bapak Ibu mengundang CM sebanyak mungkin di event BOP. Nanti kita bantu closing kan di situ. Ya Kang Arif nanti bisa jadi datang, mungkin Mbak Norma yang datang, mungkin nanti Mas Dodi atau nanti Pak Eko gitu ya. Dari perusahaan juga akan datang. Terus kemudian kalau event Road to Ruby itu ada training 1 hari jam 9 sampai jam 4 sore. Kita akan bedah tentang industri untuk marketing, kita ajarin bagaimana caranya menjalankan sehingga nggak perlu trial error lagi gitu Bapak Ibu. Tadi kan banyak yang cerita ya, Mas Dodi atau Pak Arif juga bercerita tentang, Mbak Norma sendiri juga cerita. Bikin bisnis konvensional sendirian itu jatuh bangun, gagal bangkit lagi karena sendirian gitu. Tadi kan bilang usaha apa, wartel ya atau apa tadi ya? Duren juga gitu-gitu kan, mikirnya sendirian. Tapi kalau di industri network, kita tidak perlu mengulang kesalahan yang sama yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain yang sudah sukses sebelum kita. Jadi untuk suksesnya seharusnya lebih cepat, asal kita mau ya, membuka dulu jubahnya, terus kemudian mengosongkan gelasnya untuk belajar. 23 Juli Bapak Ibu ditunggu Road to Ruby di Bekasi. Dan ini yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu, saya kemarin baru dapat data. Kita kan mau ada acara grand launching produk terbaru dari Hermiwan. Minuman kolagen, Bapak Ibu. Minuman kolagen yang 150.000 dapatnya 30 saset. Ya, minuman kolagen dan glutathione. 150.000 dapatnya dari 30 saset yang akan segera kita launching. Insya Allah nanti bulan September 2023 di Singapura. Saya dapat bocoran ini tiket grand launching yang sudah didapat oleh mitra ini hampir 50 sampai detik ini. Hampir 50 tiket ini sudah dimiliki oleh mitra-mitra Hermiwan. Saya nggak tahu berapa mitra dari Mas Dodi, berapa mitra dari Mbak Norma, Kang Arif, dan Pak Eko. Tentunya banyak gitu ya. Jadi sudah hampir 50. Ini 1 bulan. Biasanya nanti di bulan ketiga mungkin akan jadi 200-an. Jadi karena ini sudah jam 9 lebih ya, saya akhiri meeting Zoom pada malam hari ini dengan sampai jumpa di grand launching produk terbaru Hermiwan di Singapura, minuman kolagen dan glutathione. Jangan dilewatkan kesempatan ini karena masih ada waktu 2 bulan untuk ngejar. Kemarin rekor Bapak Ibu dimiliki oleh Ibu Diah dari Semarang. 1 hari itu goal tiket grand launching ke Singapura. Jadi hanya dalam 1 hari ketika beliau memutuskan untuk bergabung, langsung dapat tiket grand launching. Menyusul kemudian Ibu Linsa, menyusul kemudian leader-leader yang lain. Bahkan saat ini itu sudah ada 1 orang yang memiliki 2 tiket. Sudah berhasil 2 tiket, dapat 2 tiket. Ibu Retnawati dari Banyumas, Jawa Tengah. Timnya dari
Mas Dodi, betul ya Mas Dodi ya? Satu orang sudah klaim 2 tiket ke Singapura, saya nggak tahu mungkin mau berangkat sama suami dan anak-anaknya kali. Habis ini mungkin klaim lagi. Ya. Ini membuktikan bahwa bisnis Hermiwan itu mudah. Asal mindset-nya dibenerin dulu. Kata Kang Arif tadi gitu ya. Mindset-nya dibenerin dulu, action-nya dibenerin dulu, manajemen waktunya dibenerin. Nah, kemudian ilmunya dibenerin. Ilmunya dapat dari Mbak Norma, kemudian action-nya didapat dari Pak Dodi sama Pak Eko gitu ya. Mindset-nya benerin dulu. Kalau kita beranggapan bahwa ini bisnis gampang dan bisa, pasti bisa. Makanya pikiran itu sangat berbahaya ya. Apa yang kita pikirkan itu yang semesta berikan pada kita. Akan jadi bahaya kalau kita ragu-ragu di militer, ragu-ragu pulang. Karena begitu kita ragu-ragu, kalah nanti Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ragu. Mindset-nya dibenerin dulu. Kalau orang lain bisa, harusnya kita bisa. Buktinya Mbak Norma rapotnya 4/5. Tapi bisa gitu loh. Rumahnya banyak, mobilnya banyak gitu loh. Jadi narasumber motivator di mana-mana gitu. Saya dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Kang Arif tadi beliau cerita. Sendirian Bapak Ibu, sendirian beliau. Tapi ternyata luar biasa gitu. Ilmunya didengar oleh banyak orang karena niatnya bagus dulu. Kalau kita memikirkan orang lain, Tuhan yang pikirin kita. Allah yang pikirin kita. Kalau jenengan misalnya berpikir Mas Dodi begitu karena beliau mungkin latar belakang keluarganya kaya dan lain-lain. Atau dia sendiri sudah kaya. Nah buktinya tidur tadi di lantai gitu kan, kurus kering gitu. Kalau sekarang kan mirip bintang Korea ya Mas Dodi ya. Tadi Pak, kalau Anda bilang waktuku repot, sibuk dan segala macam, Pak Eko bisa. Beliau juga jadi gini. Kalau kita beranggapan kita bisa ya kita pasti bisa. Jangan mencari alasan, lakukan saja karena hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Jadi itu saja mungkin penutup dari saya. Saya tunggu nanti Bapak Ibu tanggal 23 Juli sampai jumpa di Bekasi. Ya, saya bersama Kang Arif akan datang ke Bekasi. Untuk selanjutnya Nganjuk, Magelang, kemudian Lumajang dan Medan akan ada nanti acara sukses seminar kurang lebih sekitar 2.000 orang. Medan, insya Allah di tahun ini akan ada acara akbar Hermiwan 2.000 orang. Tunggu nanti Bapak Ibu siapkan masanya, karena begitu kami datang, Bapak Ibu punya mitra banyak orang yang di situ akan termotivasi, terbuka pikirannya untuk bisa sukses juga dari bisnis Hermiwan. Mari kita sukses dan mensukseskan sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Salam Hermiwan, One Support System SJI, good success, good freedom. Terima kasih. Oke, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Baik, 210 peserta pada kesempatan malam hari ini masih stay tune ya. Di akhir sesi ini sudah disampaikan semua oleh para pemateri dan pembicara kita malam hari ini. Ada Om Dodi, ada Kang Arif, ada Kak Norma, ada Pak Eko, dan juga ada Ibu Yuvita selaku CEO